Kedamaian bukan sesuatu yang kita temukan di ujung jalan yang panjang dan melelahkan. Kedamaian bukan pula sesuatu yang diciptakan oleh dunia luar. Ia bukan hasil dari harta yang melimpah, bukan pula buah dari kedudukan yang tinggi. Kedamaian adalah keadaan hati. Ia muncul saat kita kembali pada fitrah kita yang paling murni, kesederhanaan. Imam Al-Ghazali berkata bahwa akar dari segala keresahan adalah cinta dunia yang berlebihan. Dunia, dengan segala gemerlapnya, menipu hati manusia. Ia memberi janji yang manis, namun berakhir dengan kelelahan dan kehampaan. Kita mengejar tanpa henti, namun semakin jauh dari ketenangan. Kesederhanaan bukan berarti kekurangan. Kesederhanaan adalah sikap batin yang tidak terikat pada dunia. Al-Ghazali mengajarkan bahwa kekayaan sejati bukanlah berapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa sedikit yang kita butuhkan. Orang yang sederhana tahu kapan cukup, dan di saat ia berkata, "Cukup," disitulah kedamaian mulai tumbuh dalam jiwanya. Betapa banyak manusia yang terjebak dalam keinginan tak berujung. Mereka hidup dalam persaingan, saling mengalahkan, saling menjatuhkan. Mereka berlelah-lelah demi hal-hal yang fana. Namun, orang yang hidup dengan sederhana, hatinya lapang. Ia tidak iri pada yang lebih tinggi, tidak sombong pada yang lebih rendah. Ia tahu bahwa dunia ini hanya sementara, dan ia mempersiapkan dirinya untuk kehidupan yang kekal. Al-Ghazali menuliskan dalam Ihya Ulumuddin, bahwa hati manusia seperti cermin. Ketika dunia terlalu memenuhi hati, cermin itu menjadi kusam. Kita tidak bisa melihat kebenaran. Tapi ketika kita membersihkan hati dengan kesederhanaan, maka cahaya akan kembali memantul. Kita akan mengenal diri kita sendiri. Kita akan mengenal Tuhan. Orang yang hidup sederhana tidak dikuasai oleh rasa takut kehilangan. Ia tidak tergantung pada benda. Ia tahu bahwa setiap yang ia miliki hanyalah titipan. Kesederhanaan mengajarkan kita untuk menerima. Dan penerimaan adalah pintu pertama menuju ketenangan. Bayangkan sebuah rumah kecil yang tenang, dengan udara segar, secangkir teh hangat, dan hati yang bersyukur. Bandingkan dengan istana besar, penuh barang mewah, namun dipenuhi kecemasan dan kegelisahan. Kedamaian tidak datang dari apa yang terlihat mewah, tapi dari apa yang dirasa oleh hati. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa ilmu tanpa amal adalah sia-sia. Dan amal yang paling utama bukanlah yang paling besar di mata manusia, tetapi yang paling ikhlas. Kesederhanaan menjadikan amal kita lebih murni. Tanpa pamrih, tanpa ingin dipuji. Orang sederhana berbuat karena cinta, bukan karena ingin dilihat. Kesederhanaan adalah bentuk tertinggi dari kebijaksanaan. Ia menjaga kita dari kesombongan, dari kerakusan, dari keangkuhan. Ia membuat kita kembali menjadi manusia. Bukan makhluk yang diperbudak oleh keinginan, tapi jiwa yang merdeka. Jika engkau ingin hidup damai, maka kurangi keinginanmu. Kata Al-Ghazali, jangan engkau menoleh pada dunia dengan pandangan penuh cinta, karena ia akan membutakan hatimu dari akhirat. Dunia bukan untuk ditinggalkan sepenuhnya, tapi untuk ditaklukkan. Dan cara terbaik menaklukkannya adalah dengan tidak menjadikannya pusat hidup. Kesederhanaan juga melatih kita untuk bersyukur. Ketika kita hidup sederhana, kita akan lebih mudah merasa cukup. Dan hati yang bersyukur adalah hati yang damai. Al-Ghazali mengajarkan bahwa syukur bukan sekadar ucapan, tapi sikap hidup. Hidup sederhana adalah bentuk nyata dari rasa syukur. Dalam kesederhanaan, kita belajar mengenal hakikat diri, bahwa kita hanyalah makhluk lemah yang selalu bergantung pada Allah. Maka, saat dunia menarik kita ke arah gemerlapnya, kesederhanaan adalah pegangan agar kita tidak tersesat. Al-Ghazali tidak hanya berbicara tentang kesederhanaan dalam harta, tapi juga dalam pikiran dan perasaan. Jangan terlalu memikirkan masa depan yang belum terjadi. Jangan terlarut dalam penyesalan masa lalu. Hidup sederhana adalah hidup yang hadir sepenuhnya di saat ini. Lihatlah para nabi, para wali, para ulama besar.
Mereka hidup dengan penuh kesederhanaan. Namun justru dari merekalah pancaran kebahagiaan dan kedamaian sejati berasal. Mereka tidak dibebani dunia, sehingga mampu mengangkat orang lain dengan ringan. Kesederhanaan adalah jalan sunyi yang tidak banyak dilalui. Tapi di jalan sunyi itu, ada keheningan yang membawa kita pada pemahaman terdalam tentang hidup. Disitulah ruh kita menemukan kembali rumahnya. Hidup sederhana bukan berarti membenci dunia, tapi menjadikan dunia sebagai ladang, bukan istana. Sebagai alat, bukan tujuan. Sebagai tempat singgah, bukan tempat tinggal abadi. Ketika hati kita tidak lagi membandingkan, tidak lagi iri, tidak lagi terikat pada penilaian orang lain, maka itulah awal dari kedamaian. Dan itu hanya bisa dicapai lewat kesederhanaan. Lepaskan genggaman dari hal-hal yang tidak perlu. Semakin sedikit yang kita genggam, semakin bebas kita berjalan. Semakin ringan langkah kita, semakin dekat kita pada kedamaian. Jangan takut terlihat biasa. Orang yang paling tenang bukan yang paling menonjol, tapi yang paling tidak bergantung pada pengakuan. Kesederhanaan adalah bentuk keagungan yang tidak butuh pengakuan. Imam Al-Ghazali telah mengingatkan kita, carilah kebahagiaan yang sejati, bukan yang semu. Dan itu hanya bisa ditemukan saat hati kita tidak lagi diikat oleh dunia, tapi terpaut kepada yang maha abadi. Kesederhanaan bukan akhir dari ambisi, tapi awal dari kebijaksanaan. Ia bukan kekalahan, tapi kemenangan atas hawa nafsu. Ia bukan jalan mundur, tapi jalan pulang menuju hati yang tenang. Saat kita berhenti menumpuk dan mulai melepaskan, kita akan merasakan kelegaan yang belum pernah kita kenal. Itulah rasa damai yang datang dari kesederhanaan. Mari kita belajar dari Al-Ghazali. Mari kita pilih hidup yang tenang, bukan yang gemerlap. Hidup yang dalam, bukan yang riuh. Hidup yang bermakna, bukan yang penuh topeng. Karena di ujung kehidupan ini, yang akan kita bawa bukanlah harta, bukan juga pujian, tapi hati yang bersih, amal yang tulus, dan jiwa yang damai. Dan semua itu bermula dari satu langkah sederhana, hidup dengan kesederhanaan. Kesederhanaan membebaskan kita dari ilusi. Dunia ini penuh dengan fatamorgana. Kita melihat kebahagiaan pada wajah orang lain, lalu kita mengejarnya dengan cara yang sama. Tapi kita lupa bahwa kedamaian bukan sesuatu yang bisa ditiru. Ia hanya datang ketika hati kita jujur pada diri sendiri. Imam Al-Ghazali menulis bahwa kesempurnaan tidak terletak pada banyaknya amal, tapi pada kualitas dan keikhlasan hati. Dan hati yang paling ikhlas adalah hati yang tidak merasa dirinya memiliki apapun. Karena saat kita merasa memiliki, kita mulai takut kehilangan. Dan ketakutan itu menciptakan kegelisahan. Orang yang sederhana tidak takut kehilangan, karena ia tidak terikat pada apapun. Ia tenang dalam keterbatasannya, kuat dalam keheningannya, dan bahagia dalam ketulusan yang ia pelihara. Kita hidup di zaman yang serba cepat, serba bising, dan serba ingin lebih. Dalam kecepatan itu, kita kehilangan arah. Kita lupa bahwa yang kita butuhkan hanyalah sedikit. Makanan yang cukup, pakaian yang menutup, tempat tinggal yang aman, dan hati yang bersyukur. Kesederhanaan bukan hanya soal barang, tapi juga cara berpikir. Cara kita melihat dunia, cara kita menilai diri sendiri dan orang lain. Dalam kesederhanaan, tidak ada kebutuhan untuk terlihat lebih baik dari siapapun. Tidak ada persaingan. Yang ada hanya penerimaan, ketulusan, dan kedamaian. Al-Ghazali mengajarkan bahwa hati manusia bisa sakit, dan penyakit yang paling berbahaya adalah cinta dunia yang berlebihan. Kesederhanaan adalah obatnya. Ia membersihkan hati dari racun-racun ambisi yang membutakan. Ketika kita hidup dengan sederhana, kita lebih banyak memberi daripada meminta. Kita lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Kita lebih banyak merenung daripada membandingkan. Orang yang hidup dengan sederhana akan lebih mudah bersedekah, karena ia tidak merasa kekurangan. Ia tahu bahwa rezeki datang dari Allah, bukan dari jumlah yang ia simpan. Dan setiap yang ia keluarkan dengan niat ikhlas, akan kembali dengan bentuk yang lebih baik. Kesederhanaan membuat kita lebih hadir.
Kita tidak terburu-buru. Kita menikmati setiap detik, setiap langkah, setiap nafas. Kita tidak sibuk mengatur strategi untuk besok, karena hari ini sudah cukup menjadi ladang amal. Lihatlah kehidupan para ulama terdahulu. Mereka tidur di tikar yang keras, makan dari apa yang ada, namun jiwa mereka lapang seperti langit. Mereka tidak terbelenggu oleh benda, karena hati mereka penuh dengan cinta pada Tuhan. Al-Ghazali berkata, "Jangan engkau mengira bahwa panjangnya angan-angan akan memperpanjang umurmu." Hidup sederhana mengajarkan kita untuk hidup sekarang, untuk berhenti menunda kebahagiaan dan mulai mensyukuri yang telah ada. Kesederhanaan juga menjauhkan kita dari sifat ria, karena kita tidak butuh dipuji. Kita berbuat karena tahu bahwa hidup ini singkat. Kita beribadah bukan untuk dilihat, tapi untuk mendekat. Kita menolong bukan untuk dikenang, tapi karena itu perintah. Ketika hidup sederhana, kita akan lebih peka. Kita bisa melihat penderitaan orang lain. Kita tidak tenggelam dalam dunia kita sendiri. Kita menjadi lebih empatik, lebih hangat, dan lebih manusiawi. Kesederhanaan juga menjaga lisan. Kita berbicara seperlunya. Kita tidak mengumbar janji, tidak mencela, tidak memamerkan. Kita menjaga kata-kata karena tahu bahwa setiap kata adalah tanggung jawab. Dalam dunia yang penuh kebisingan, kesederhanaan adalah keheningan yang menenangkan. Dalam dunia yang penuh ilusi, kesederhanaan adalah kejujuran. Dalam dunia yang penuh kebohongan, kesederhanaan adalah cahaya. Orang yang sederhana tidak gelisah ketika ditinggalkan, tidak marah ketika tidak dipuji, tidak hancur ketika kehilangan. Ia berdiri teguh karena sandarannya bukan dunia, tapi Allah. Kesederhanaan membuat kita bebas. Bebas dari tekanan, dari ekspektasi, dari paksaan sosial. Kita hidup sesuai nilai, bukan tren. Kita berpakaian karena ingin menutup aurat, bukan karena ingin dinilai modis. Kita bekerja untuk mencari keberkahan, bukan sekadar pengakuan. Al-Ghazali menasihati agar kita mencintai apa yang Allah cintai dan membenci apa yang Allah benci. Dunia yang berlebihan seringkali menjauhkan kita dari cintanya. Maka jalan yang lurus adalah jalan yang sederhana. Jalan yang membuat kita tidak lupa pulang. Hidup yang tenang adalah hidup yang tidak dikejar waktu, tidak dikejar orang lain, tidak dikejar ambisi. Ia mengalir seperti air jernih yang menyejukkan. Dan hanya hati yang bersih karena kesederhanaan yang bisa merasakannya. Kita boleh bermimpi besar, tapi biarlah mimpi itu tidak mengikis nilai-nilai kita. Biarlah kita tetap rendah hati, tetap sederhana, tetap tahu bahwa semua yang kita kejar akan hilang pada waktunya. Kita boleh kaya, tapi biarlah kekayaan itu tidak tinggal di hati. Biarlah ia hanya numpang lewat di tangan, supaya hati kita tetap ringan dan damai. Orang yang hidup sederhana akan lebih mudah menghadapi ujian, karena ia tidak menyandarkan harapan pada dunia. Ia berserah, namun tetap berusaha. Ia pasrah, namun tidak menyerah. Ia kuat, karena ia tidak terbebani. Kesederhanaan juga membawa kita pada relasi yang tulus. Kita berteman bukan karena kepentingan. Kita mencintai bukan karena penampilan. Kita dekat dengan orang lain karena nilai yang sama, bukan keuntungan yang dicari. Di akhir hari, yang akan dikenang bukan pakaian kita, bukan kendaraan kita, bukan rumah besar kita, tapi bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita menjaga hati, bagaimana kita menjadikan hidup ini berarti. Dan hidup yang paling berarti adalah hidup yang tenang. Tenang karena tidak terbebani. Tenang karena cukup. Tenang karena tahu arah. Dan semua itu hanya mungkin bila kita memilih kesederhanaan. Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa ilmu sejati adalah yang membimbingmu pada amal. Dan amal yang paling menyelamatkan adalah yang membuat hatimu bersih. Maka jadikan kesederhanaan sebagai amal batin. Amal yang membersihkan. Amal yang menyelamatkan. Mari renungkan hari ini. Adakah yang bisa kita lepaskan? Adakah yang bisa kita sederhanakan? Adakah yang membuat kita jauh dari kedamaian? Mari pulang. Pulang ke hati kita yang tenang.
pulang ke hidup yang sederhana. Karena jalan terpendek menuju kedamaian adalah kesederhanaan. Ketika kita sudah berjalan dalam kesederhanaan, maka kita akan mulai mengenali bahwa kebutuhan sejati manusia sangat sedikit. Kita tidak butuh banyak untuk merasa damai. Cukup makanan yang halal, pakaian yang menutup, tempat istirahat yang tenang, dan hati yang terus terhubung dengan Allah. Imam Al-Ghazali berkata, "Bila engkau ingin melihat seberapa bersih hatimu, lihatlah seberapa ringan engkau menjalani dunia." Kesederhanaan adalah cerminan dari hati yang bersih, tidak terikat oleh dunia, tidak diperbudak oleh hawa nafsu. Dalam kesederhanaan, kita belajar menerima. Tidak semua hal harus sesuai keinginan. Tidak semua rencana harus berjalan mulus. Tapi semua yang terjadi bisa kita hadapi dengan lapang jika hati tidak sempit karena ambisi. Orang yang hatinya sempit akan gelisah walau rumahnya besar. Tapi orang yang hatinya lapang akan merasa tenang walau tidurnya beralaskan tikar. Kesederhanaan juga melatih kita untuk bersyukur. Karena ketika kita berhenti membandingkan, kita mulai menghargai. Kita tidak lagi melihat apa yang belum kita punya, tapi mulai mencintai apa yang sudah ada dalam genggaman. Bersyukur bukanlah hasil dari memiliki banyak, tapi dari menyadari nilai dari yang sedikit. Itulah kenapa orang-orang sederhana lebih mudah bahagia, karena mereka melihat keindahan dalam hal-hal kecil. Al-Ghazali mengingatkan bahwa dunia hanyalah tempat ujian. Maka mengapa kita harus terlalu sibuk menghias tempat ujian, sementara kita lupa mempersiapkan jawaban untuk akhirat? Jalan kesederhanaan adalah jalan yang mengajarkan fokus. Fokus pada hal-hal yang penting. Fokus pada hubungan dengan Tuhan, pada manfaat bagi sesama, pada kehidupan yang akan datang. Kesederhanaan membebaskan pikiran kita dari beban yang tidak perlu. Kita tidak lagi dipusingkan dengan tren, tidak lagi terikat pada status sosial. Kita bisa hidup dengan jujur, tanpa topeng, tanpa tekanan. Dan dalam hidup yang jujur itu, akan muncul ketenangan. Kita tidur lebih nyenyak karena tidak menyakiti orang lain demi ambisi. Kita berjalan lebih ringan karena tidak menumpuk beban gengsi. Kesederhanaan juga membuka ruang untuk ilmu. Karena hati yang tidak sibuk mengejar dunia, akan lebih siap menerima cahaya pengetahuan. Dan ilmu yang diterima dengan hati yang tenang akan mengakar lebih dalam, menjadi petunjuk dalam setiap langkah. Betapa banyak orang yang kehilangan arah karena terlalu sibuk mengejar dunia. Tapi orang yang sederhana tahu kemana ia menuju. Ia tidak tersesat, karena ia berjalan dengan cahaya nilai-nilai yang ia pegang teguh. Kita mungkin tidak bisa langsung menjadi sederhana sepenuhnya. Tapi kita bisa memulainya sedikit demi sedikit. Mengurangi, melepaskan, menyederhanakan. Mulai dari rumah kita, dari cara bicara kita, dari isi pikiran kita. Kesederhanaan juga bukan berarti hidup pasrah tanpa usaha. Justru kesederhanaan menuntun kita untuk bekerja dengan niat yang lurus, dengan tujuan yang bersih, tanpa terbebani oleh keinginan-keinginan yang tidak perlu. Dan dalam usaha itu, kita temukan makna. Karena kita tidak bekerja demi dunia, tapi demi nilai yang lebih tinggi. Kita tidak hidup untuk kesenangan sesaat, tapi untuk kebahagiaan yang abadi. Al-Ghazali menulis bahwa dunia ini adalah ladang. Maka tanamlah amal-amal baik di atasnya. Dan salah satu amal terbaik adalah menahan diri dari berlebihan, dari tamak, dari ketergantungan pada hal-hal yang fana. Mari kita jadikan kesederhanaan bukan sebagai gaya hidup, tapi sebagai jalan hidup. Sebagai prinsip, bukan tren. Karena tren akan berlalu, tapi prinsip akan menemani kita sampai akhir hayat. Kesederhanaan adalah keberanian untuk hidup jujur. Untuk mengatakan cukup ketika dunia menyuruh kita ingin lebih. Untuk berhenti ketika orang lain berlari. Untuk memilih jalan sunyi demi keselamatan hati. Mungkin tidak banyak orang yang memilih jalan ini. Tapi seperti kata Al-Ghazali, jalan menuju kebenaran itu sunyi, dan hanya sedikit yang melaluinya. Maka ketika kita memilih kesederhanaan, kita memilih jalan orang-orang besar, yang tenang dalam batin, yang kokoh dalam tujuan. Kita hidup hanya sekali. Dan dalam sekali hidup ini,
Kita ingin merasakan kedamaian yang sejati. Bukan dari harta, bukan dari pujian, bukan dari kemenangan atas orang lain, tapi dari batin yang bersih, dari jiwa yang tidak terikat dunia. Maka izinkanlah kesederhanaan memeluk kita, membimbing kita dalam tiap keputusan, menguatkan kita dalam tiap ujian, menjadi teman dalam sunyi, dan penuntun dalam bisingnya dunia. Karena jalan terpendek menuju kedamaian, bukan kekuasaan, bukan kekayaan, bukan popularitas, tapi kesederhanaan. Jalan yang sepi, jalan yang jujur, jalan yang membuat kita dekat dengan Allah, dan membuat hati kita pulang dengan tenang. Ketika kita merenungi kehidupan para ulama terdahulu, kita akan menemukan bahwa hampir semuanya berjalan di jalan kesederhanaan. Bukan karena mereka tidak mampu hidup mewah, tetapi karena mereka tahu nilai sejati dari hidup bukan pada apa yang tampak di mata, melainkan pada apa yang terasa di hati. Imam Al-Ghazali sendiri hidup pada masa kemegahan. Ia memiliki akses pada istana, pada harta, pada jabatan. Tapi ia memilih untuk meninggalkan semua itu demi mencari hakikat hidup yang lebih dalam. Ia berdiam diri, menyepi, menata ulang dirinya agar bisa mendekat kepada kebenaran. Itu bukan pelarian, tapi pemurnian. Bukan menyerah, tapi menyadari bahwa yang hakiki hanya bisa ditemukan dalam keheningan batin, bukan dalam gemerlap dunia. Dari sini kita belajar bahwa kesederhanaan bukan tanda kelemahan. Justru itulah kekuatan sejati. Kekuatan untuk melepaskan apa yang tidak perlu, kekuatan untuk memegang nilai meski seluruh dunia menawarkan kemewahan. Kesederhanaan membangun karakter yang tangguh. Ia menanamkan rasa cukup. Dan orang yang merasa cukup adalah orang yang paling kaya di dunia. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad, bukanlah kekayaan itu dari banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah hati yang merasa cukup. Rasa cukup bukan berarti berhenti berkembang, tapi kita berkembang dengan sadar, bukan dengan serakah. Kita melangkah karena kebutuhan, bukan karena iri melihat orang lain. Itulah mengapa kesederhanaan membebaskan kita dari penyakit hati, iri, dengki, sombong, ria. Semua penyakit itu muncul karena kita tidak pernah merasa cukup, selalu ingin dilihat lebih dari yang lain. Tapi ketika hati telah dipenuhi rasa syukur, kita tidak peduli dengan penilaian manusia. Kita hanya ingin hidup bermakna. Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa dunia ini ibarat bayangan. Semakin kita kejar, semakin ia menjauh. Tapi jika kita berpaling darinya, ia justru akan mengikuti kita. Maka tugas kita bukan mengejar bayangan, tapi memperbaiki arah langkah. Ketika niat kita lurus, dunia akan datang dengan sendirinya, sekadar cukup untuk kita jalani. Dan menariknya, orang yang hidup sederhana biasanya justru lebih mudah dicintai. Karena kesederhanaan memunculkan keikhlasan dalam perilaku. Tidak dibuat-buat, tidak dipoles. Semua yang kita lakukan terasa tulus dan ringan. Hidup sederhana juga membuat kita punya ruang untuk peduli. Ketika hati tidak dipenuhi oleh ego, kita punya ruang untuk empati. Kita melihat penderitaan orang lain dan ingin membantu, bukan menilai. Kita merasa cukup, sehingga bisa berbagi. Betapa banyak orang yang tidak pernah merasa damai karena terus membandingkan dirinya. Padahal, kedamaian tidak ditemukan dalam melihat ke atas, tetapi dalam melihat ke dalam. Dan kesederhanaan menuntun kita ke dalam diri, bukan keluar. Dalam dunia yang penuh pencitraan, menjadi sederhana itu revolusioner. Kita berani tidak ikut pamer, tidak ikut berlomba dalam kebisingan. Kita memilih diam, memilih dalam, memilih makna. Al-Ghazali juga menekankan pentingnya niat, bahwa amal itu tergantung niatnya. Maka dalam kesederhanaan, kita belajar meluruskan niat. Untuk siapa kita hidup, untuk apa kita bekerja, untuk siapa kita bersusah payah. Dan ketika niat sudah lurus, langkah kita akan ringan. Kita tidak mudah lelah, karena kita tidak sedang berpura-pura. Kita berjalan karena keyakinan, bukan karena tekanan. Kesederhanaan juga memurnikan cinta. Ketika kita hidup sederhana, kita mencintai orang bukan karena apa yang mereka punya,
tapi karena siapa mereka. Kita membangun hubungan yang murni, bukan transaksional. Persahabatan jadi lebih tulus, keluarga jadi lebih hangat, cinta jadi lebih abadi. Salah satu kunci kedamaian adalah mengurangi ekspektasi. Kesederhanaan mengajarkan itu. Jangan berharap dunia sempurna. Jangan berharap semua orang paham kita. Jangan berharap semua akan berjalan mulus. Tapi tetaplah berbuat baik. Imam Al-Ghazali menulis, bersahabatlah dengan dunia seperti seorang musafir yang berhenti sejenak untuk minum. Dunia bukan tempat tinggal, hanya tempat singgah. Maka kita tidak perlu mendirikan istana di atas tanah yang akan kita tinggalkan. Hidup sederhana adalah seni berjalan ringan. Kita membawa yang penting, kita tinggalkan yang membebani. Seperti seorang pendaki gunung yang tahu bahwa setiap beban tambahan akan membuatnya lambat mencapai puncak. Kesederhanaan juga melatih kita untuk mendengarkan. Karena hati yang tidak sibuk membandingkan akan lebih tenang menyerap nasihat. Kita jadi lebih bijak, lebih dalam berpikir, lebih rendah hati dalam menilai. Kesederhanaan bukan sekadar cara hidup. Ia adalah latihan spiritual. Latihan untuk menahan diri, untuk mengendalikan keinginan, untuk melatih ikhlas. Dan semua itu adalah jalan menuju jiwa yang tenang. Dalam kitabnya yang masyhur, Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali tidak hanya menulis tentang ilmu, tetapi tentang perjalanan jiwa. Ia mengajak kita untuk membersihkan hati dari kecintaan pada dunia. Karena hati yang bersih adalah wadah bagi cahaya Allah. Dan cahaya itu tidak akan masuk ke hati yang penuh ambisi, penuh kecemasan, penuh keserakahan. Ia hanya menyinari hati yang lapang, yang pasrah, yang sederhana. Maka mari kita jaga hati kita dengan kesederhanaan. Karena dari sanalah kedamaian memancar. Dari hati yang ridha, dari jiwa yang tidak mengeluh, dari batin yang tidak bergantung pada dunia. Kita tidak harus menunggu semuanya sempurna untuk merasa damai. Kita hanya perlu menyederhanakan hati kita, melepaskan beban, mengurangi tuntutan, dan berjalan dengan niat yang lurus. Karena sesungguhnya, jalan terpendek menuju kedamaian adalah kesederhanaan. Kesederhanaan juga membentuk cara kita melihat dunia. Dalam pandangan orang yang hatinya sederhana, setiap hal adalah pelajaran. Bahkan penderitaan, kekurangan, dan kesulitan bukanlah musuh, melainkan guru yang mengasah jiwa agar semakin kuat. Imam Al-Ghazali menulis bahwa dunia ini seperti bayangan pohon dalam perjalanan yang panjang. Kita boleh beristirahat di bawahnya, tapi jangan sampai tertidur terlalu lama. Artinya, nikmat dunia tidak salah, tapi jangan sampai kita terjebak di dalamnya. Hidup sederhana membuat kita tetap terjaga, tidak terlena oleh sementara. Kita hidup di zaman yang menilai seseorang dari apa yang ia miliki. Dari rumahnya, mobilnya, pekerjaannya. Padahal nilai seseorang sejatinya ada di dalam akhlaknya. Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa akhlak adalah harta sejati manusia. Dan kesederhanaan adalah gerbang menuju akhlak yang baik. Orang yang sederhana tidak sombong, tidak merasa lebih. Ia tahu bahwa semua adalah titipan, dan titipan tidak layak untuk dibanggakan. Ia rendah hati karena tahu bahwa dirinya hanyalah hamba. Ia tidak mencari pujian, karena yang ia cari adalah ridha Tuhan. Kesederhanaan juga menjadikan kita jujur pada diri sendiri. Kita tidak sibuk menampilkan sesuatu yang bukan diri kita. Kita tidak perlu hidup dalam topeng sosial. Kita hidup apa adanya, dan menerima diri dengan penuh cinta. Ketika kita hidup sederhana, kita jadi lebih hemat. Tidak boros dalam pengeluaran, tidak boros dalam waktu, tidak boros dalam emosi. Semua dijaga, semua digunakan dengan bijak. Karena orang yang tahu betapa berharganya waktu dan energi, tidak akan menghamburkannya untuk hal-hal yang tak bermanfaat. Kesederhanaan adalah seni memilah. Mana yang perlu, mana yang bisa ditinggalkan. Kita jadi tahu apa yang penting. Keluarga, ilmu, ibadah, ketenangan. Dan kita tinggalkan yang hanya memusingkan. Gengsi, pamer, ambisi kosong. Dalam hati yang sederhana, ada ruang untuk syukur yang luas.
Kita melihat hal kecil sebagai nikmat besar. Segelas air saat haus, senyum anak, doa orang tua. Semua terasa istimewa, karena kita tidak buta oleh keinginan yang berlebihan. Imam Al-Ghazali berkata, jika engkau ingin mengetahui posisi hatimu, lihatlah apa yang membuatmu senang dan apa yang membuatmu gelisah. Maka tanyalah pada dirimu, apakah kedamaianmu bergantung pada hal-hal di luar dirimu? Atau sudahkah engkau menemukan ketenangan dalam dirimu sendiri? Orang yang sederhana hidup dengan cukup dan merasa cukup. Dan itu adalah kekayaan yang sejati. Bahkan jika hartanya sedikit, tapi hatinya lapang, ia lebih kaya daripada orang yang punya segalanya tapi masih merasa kekurangan. Kesederhanaan juga menyuburkan tawakal. Karena kita sadar bahwa semua sudah diatur oleh Yang Maha Bijaksana. Kita tidak gelisah dengan hasil, karena kita fokus pada ikhtiar. Kita percaya bahwa apa yang datang adalah yang terbaik, meski kadang tak sesuai harapan. Dalam kesederhanaan, kita juga belajar sabar. Tidak semua hal bisa kita miliki sekarang. Dan itu tidak masalah. Karena kita tahu bahwa setiap sesuatu akan datang pada waktunya. Kita tidak terburu-buru. Kita tidak memaksa. Kita menunggu dengan tenang. Kesederhanaan juga menjauhkan kita dari beban sosial yang tidak perlu. Kita tidak perlu bersaing untuk terlihat lebih baik. Tidak perlu menyenangkan semua orang. Kita cukup menjadi diri kita sendiri, dan itu sudah cukup. Ketika kita hidup sederhana, kita juga lebih dekat pada alam. Kita belajar menghargai alam, tidak berlebihan dalam mengonsumsi. Kita hidup selaras, tidak merusak. Karena kita sadar bahwa bumi bukan milik kita semata, tapi titipan untuk generasi berikutnya. Imam Al-Ghazali menulis, siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Kesederhanaan memudahkan kita untuk mengenal diri. Karena kita tidak lagi sibuk menutupi kekurangan, tapi belajar menerimanya. Kita tidak lagi haus validasi, tapi fokus pada perbaikan diri. Kedamaian adalah buah dari hati yang tenang. Dan hati yang tenang hanya bisa tumbuh di tanah kesederhanaan. Di sana tidak ada iri, tidak ada tamak, tidak ada amarah yang tak perlu. Yang ada hanya ketulusan, kasih sayang, dan kebijaksanaan. Hidup sederhana juga mengajarkan kita cara mencintai yang benar. Kita mencintai bukan karena penampilan, bukan karena status, tapi karena kebaikan. Karena ketika segalanya sirna, hanya kebaikan yang tinggal. Bayangkan sebuah kehidupan di mana kita tidak perlu berlari mengejar validasi orang lain. Di mana kita bebas menjadi diri sendiri. Di mana kita bisa tertawa lepas karena tidak ada yang perlu disembunyikan. Itulah kehidupan yang sederhana, tapi penuh makna. Dan inilah yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa kesederhanaan bukan hanya jalan menuju kedamaian, tapi jalan menuju Tuhan. Karena di jalan yang sunyi itulah, kita bisa mendengar bisikannya. Di dalam hati yang bersih itulah, cahayanya memancar. Teruslah berjalan di jalan yang sederhana. Karena meski sunyi, itulah jalan yang terang. Meski tidak banyak dilalui orang, itulah jalan yang paling lurus. Dan meski tampak kecil di mata dunia, ia sangat besar di sisi Tuhan. Kesederhanaan tidak pernah berarti kekurangan. Justru, ia adalah kekayaan sejati yang tak bisa dicuri. Kekayaan yang membuat hati tidak bergantung pada benda, melainkan pada makna. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa orang yang paling merdeka adalah orang yang hatinya tidak terikat oleh dunia. Dan kesederhanaan adalah bentuk tertinggi dari kemerdekaan batin. Bayangkan seorang manusia yang bangun pagi tanpa gelisah memikirkan pencitraan. Ia tidak perlu repot memoles tampilan, tidak sibuk mengejar tren yang tak pernah habis. Ia cukup memikirkan bagaimana harinya bisa bermanfaat, bagaimana waktunya bisa bernilai. Ia hidup dengan damai, bukan dengan beban. Ketika kita mengejar dunia, dunia akan lari. Tapi ketika kita menghindari dunia dengan kesederhanaan, justru dunia akan menghampiri. Ini bukan soal menarik keberuntungan, tapi tentang hukum batin yang sudah ditanamkan oleh Sang Pencipta, bahwa hati yang lapang akan menarik limpahan rezeki dengan cara yang tidak pernah kita sangka.
Kesederhanaan juga membuat hubungan antar manusia menjadi lebih hangat. Tanpa gengsi, tanpa topeng, tanpa pamer. Kita berjumpa sebagai sesama manusia, bukan sebagai citra yang dibentuk oleh kekayaan atau jabatan. Hubungan itu jadi tulus, tanpa tendensi, dan itulah cinta yang murni. Imam Al-Ghazali tidak pernah lelah mengingatkan bahwa keserakahan adalah sumber dari banyak kerusakan. Dan satu-satunya obat bagi keserakahan adalah hidup sederhana. Karena keserakahan akan selalu berkata, kurang. Sementara kesederhanaan selalu berkata, cukup. Di tengah budaya konsumtif yang mengajarkan bahwa bahagia itu harus punya ini dan itu, Imam Al-Ghazali justru mengajak kita melihat ke dalam. Apa benar kebahagiaan itu ada di luar diri kita? Apakah memiliki lebih berarti hidup lebih bahagia? Ia membalikan pertanyaan itu dan membawa kita pada pemahaman bahwa ketenangan bukanlah hasil dari memiliki banyak, tetapi dari menginginkan sedikit. Kesederhanaan juga memudahkan kita dalam ibadah. Ketika hati tidak sibuk dengan dunia, maka hati punya ruang untuk mengingat Tuhan. Ketika hidup tidak dibebani oleh ambisi duniawi yang berlebihan, maka hidup bisa dijalani dengan ringan, penuh rasa syukur dan sabar. Lihatlah para wali, para ulama, orang-orang syalih. Kebanyakan dari mereka tidak hidup dalam kemewahan. Tapi wajah mereka memancarkan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan dengan kata. Mereka memilih hidup dalam kesederhanaan karena mereka tahu bahwa disitulah kunci utama untuk mendekat pada Allah. Kesederhanaan bukan berarti anti kemajuan. Justru, orang yang sederhana bisa jauh lebih maju, karena ia tidak mudah tergoda untuk bermegah-megah. Ia fokus pada proses, pada karya, pada kontribusi. Ia tidak sibuk mempercantik penampilan, tapi memperdalam pemikiran. Dalam buku-bukunya, Imam Al-Ghazali mengajarkan pentingnya memperbaiki hati. Dan kesederhanaan adalah cara efektif untuk menjaga hati tetap bersih. Karena semakin banyak yang kita miliki, semakin besar pula ujian untuk hati kita. Maka menjaga hidup tetap sederhana adalah bentuk penjagaan terhadap hati dari penyakit-penyakitnya. Orang yang sederhana tidak terjebak dalam pencitraan. Ia tidak peduli apakah orang lain melihatnya hebat atau tidak. Ia hanya peduli apakah dirinya sudah menjadi manusia yang bermanfaat, yang diridhai oleh Allah atau belum. Ia hidup untuk tujuan yang lebih tinggi dari sekadar pujian manusia. Kesederhanaan juga menjauhkan kita dari sifat iri dan dengki. Karena kita sudah merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Kita tidak sibuk melihat apa yang ada di tangan orang lain, tapi bersyukur atas apa yang ada di tangan kita sendiri. Dan itulah salah satu bentuk tertinggi dari kedamaian. Bayangkan dunia di mana setiap orang hidup sederhana. Tidak ada yang saling pamer, tidak ada yang saling menjatuhkan karena iri. Tidak ada yang terpaksa berhutang demi mengikuti gaya hidup. Semua hidup dalam ketenangan. Itulah dunia yang dicita-citakan oleh para sufi, oleh para pencari Tuhan sejati. Kesederhanaan juga melatih kita untuk lebih peka terhadap orang lain. Ketika kita tidak tenggelam dalam kenyamanan sendiri, kita akan lebih peduli terhadap mereka yang kekurangan. Kita lebih mudah bersedekah, lebih ringan menolong, karena kita tahu bahwa dunia ini bukan milik pribadi. Imam Al-Ghazali menulis bahwa salah satu tanda orang yang tinggi akalnya adalah kemampuannya dalam mengatur kebutuhannya. Ia tidak hidup mengikuti hawa nafsu, tapi hidup dengan kebijaksanaan. Dan hidup sederhana adalah bentuk nyata dari kemampuan mengelola keinginan. Jika hidup ini adalah perjalanan, maka kesederhanaan adalah bekal ringan yang membuat kita lebih mudah melangkah. Kita tidak dibebani oleh beban berlebih. Kita hanya membawa yang perlu. Dan karena itu, kita bisa berjalan lebih jauh, lebih fokus, dan lebih bermakna. Dalam hidup ini, banyak orang sibuk menumpuk harta tapi lupa menumpuk pahala. Sibuk mengoleksi benda, tapi lupa mengoleksi amal. Kesederhanaan mengingatkan kita bahwa harta yang sejati adalah yang bisa dibawa mati. Dan itu bukan mobil atau rumah, tapi amal dan keikhlasan. Kesederhanaan juga membuat kita lebih tahan banting. Ketika musibah datang, kita tidak terlalu terpuruk karena kita sudah terbiasa hidup dalam cukup.
Tidak ada yang terlalu mewah untuk ditangisi, tidak ada yang terlalu tinggi untuk dijatuhkan. Kita tetap kuat karena hati kita tidak tergantung pada apapun selain Tuhan. Ketika kita membiasakan diri dengan kesederhanaan, kita sedang membangun fondasi keteguhan hati. Imam Al-Ghazali menuliskan bahwa hati yang kuat adalah hati yang tidak goyah oleh kehilangan dan tidak mabuk oleh keberlimpahan. Dan ini hanya bisa terjadi ketika kita menjadikan kesederhanaan sebagai gaya hidup, bukan sekadar pilihan sesaat. Kesederhanaan adalah pengingat bahwa hidup ini fana, bahwa semua yang kita kejar, semua yang kita banggakan, pada akhirnya akan sirna. Ketika kita hidup sederhana, kita sedang mempraktikkan zuhud dalam bentuk paling nyata, meninggalkan yang berlebihan agar kita bisa fokus pada yang abadi. Bayangkan sebuah rumah kecil yang penuh tawa. Bukan karena perabotnya mewah, bukan karena teknologinya canggih, tapi karena penghuninya bersyukur dan saling mencintai. Rumah seperti itu akan lebih bahagia dari istana manapun yang dingin karena keserakahan. Kesederhanaan adalah yang membuat rumah menjadi tempat kembali, bukan tempat bersaing. Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa dunia ini adalah ladang ujian. Dan salah satu ujian paling halus adalah kelimpahan. Saat kita diberikan lebih, apakah kita akan tetap ingat pada yang memberi? Saat kita bisa membeli apapun, apakah kita tetap bisa menahan diri? Kesederhanaan membantu kita untuk tetap waras di tengah limpahan dunia. Hidup sederhana melatih kita untuk melihat nilai dari hal-hal kecil. Dari segelas air di siang yang terik. Dari sepotong roti yang dibagi bersama. Dari canda tawa tanpa perlu mengeluarkan uang. Kebahagiaan itu ternyata tidak mahal. Hanya saja, kita terlalu sering mencarinya di tempat yang salah. Kesederhanaan juga membuat pikiran kita lebih jernih. Tanpa distraksi dari benda-benda berlebih, kita bisa berpikir lebih dalam, merenung lebih tenang. Imam Al-Ghazali menulis bahwa kejernihan hati adalah kunci untuk memahami hikmah. Dan hati yang sederhana adalah hati yang mudah menyerap cahaya ilahi. Saat kita menahan diri untuk tidak mengikuti arus dunia yang konsumtif, kita sebenarnya sedang melatih kebebasan. Dunia bisa menawarkan banyak hal, tapi kita memilih hanya yang perlu. Dunia bisa menggoda dengan gemerlap, tapi kita tahu bahwa kilau itu tidak selamanya emas. Kesederhanaan adalah bentuk kekuatan yang tersembunyi. Ia tidak mencolok, tidak memamerkan, tapi justru bertahan lebih lama. Seperti akar yang menancap dalam tanah, tak terlihat dari luar tapi mengokohkan pohon. Hidup sederhana adalah akar dari kehidupan yang utuh dan kuat. Dalam pandangan Imam Al-Ghazali, orang yang sederhana adalah orang yang sudah menang dari dalam. Ia sudah menaklukkan keinginan, sudah berdamai dengan takdir, dan sudah tenang dalam keyakinannya kepada Allah. Maka hidupnya tidak mudah digoyahkan, karena ia sudah menemukan kedamaian hakiki. Kesederhanaan juga membuat waktu kita lebih lapang. Ketika kita tidak sibuk membeli, memelihara, memamerkan dan mempertahankan banyak hal, kita punya lebih banyak waktu untuk belajar, untuk berkarya, dan untuk mendekat pada Tuhan. Dan waktu adalah anugerah yang tak bisa dibeli, hanya bisa digunakan dengan bijak. Coba kita renungkan, apa yang benar-benar kita butuhkan untuk hidup? Sedikit makanan yang cukup, pakaian yang menutup aurat, tempat tinggal yang layak, dan hati yang tenang. Sisanya hanyalah pelengkap. Jika pelengkap itu menjauhkan kita dari Allah, bukankah sebaiknya kita menahan diri? Kesederhanaan juga membuka jalan bagi rezeki yang lebih berkah. Karena Allah menyukai hamba yang hidupnya tidak berlebih-lebihan. Rezeki yang datang pada orang yang hidup sederhana akan lebih terasa manfaatnya, karena tidak dihamburkan. Dan keberkahan bukan terletak pada jumlah, tapi pada rasa cukup. Imam Al-Ghazali juga mengingatkan bahwa dunia adalah seperti air laut. Semakin kita minum, semakin kita haus. Tapi orang yang sederhana tidak perlu meminum semuanya. Ia cukup dengan seteguk, lalu berjalan tenang. Ia tahu bahwa hidup bukan tentang berapa banyak yang bisa dikumpulkan, tapi berapa banyak yang bisa dibawa pulang ke akhirat. Kesederhanaan mengajarkan kita tentang keterhubungan dengan sesama.
Ketika kita hidup tidak mencolok, kita lebih mudah diterima, tidak menimbulkan kecemburuan, tidak memicu kompetisi yang tidak sehat. Kita jadi lebih mudah menyapa dan disapa, lebih terasa sebagai bagian dari komunitas, bukan sebagai pesaing dalam arena pamer. Orang-orang besar dalam sejarah adalah mereka yang hidup sederhana. Lihat Nabi Muhammad. Beliau adalah manusia paling mulia, tapi tidur di atas tikar, makan apa yang ada, dan tidak pernah mengeluh. Justru dari kesederhanaannya lahir kekuatan dakwah yang mengubah dunia. Ini bukan hanya pelajaran, tapi teladan nyata. Kesederhanaan juga membebaskan kita dari tekanan sosial. Kita tidak harus tampil sempurna di mata orang lain. Kita tidak harus membeli barang demi gengsi. Kita cukup jadi diri sendiri, dengan jujur dan tulus. Dan itu jauh lebih menenangkan daripada hidup dalam topeng yang terus dipoles. Dalam kesederhanaan, kita lebih mudah merasakan nikmat. Karena kita tidak mati rasa oleh kemewahan. Sepiring nasi hangat terasa nikmat. Hujan yang turun jadi rahmat. Waktu bersama keluarga jadi harta. Kesederhanaan membuka mata dan hati kita pada keberlimpahan yang selama ini tersembunyi. Dalam kesederhanaan, kita belajar mendengar suara hati. Tanpa hiruk-pikuk dunia yang memekakkan, kita jadi lebih mudah mendengarkan bisikan kebaikan yang selama ini terpendam. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa hati adalah tempat turunnya cahaya ilahi, dan hanya hati yang bersih dan tenang yang mampu menangkapnya. Kesederhanaan adalah cara kita membersihkan hati dari gangguan dunia. Ketika hidup sederhana, kita akan lebih mudah berempati. Karena kita tahu rasanya cukup, maka kita memahami mereka yang kekurangan. Dari situ lahir kasih sayang, kepedulian, dan solidaritas sosial. Kesederhanaan menjadikan kita tidak hanya bijak, tapi juga manusiawi. Kita jadi bagian dari solusi, bukan sekadar penonton dari penderitaan orang lain. Kesederhanaan juga adalah bentuk ibadah. Ketika kita menahan diri dari berlebihan, kita sedang menaati perintah Allah. Saat kita hidup dengan cukup, kita sedang mengamalkan ajaran Nabi. Dan setiap amal yang diniatkan karena Allah akan bernilai pahala. Maka jangan remehkan hidup sederhana. Ia bisa menjadi ladang amal yang luas. Imam Al-Ghazali menulis bahwa orang yang terbiasa hidup mewah akan sulit meninggalkan dunia. Sebaliknya, orang yang hidup sederhana akan lebih ringan saat dipanggil pulang. Hatinya tidak terikat pada benda, jiwanya sudah siap menghadap Tuhan. Dan bukankah itu tujuan akhir dari semua perjalanan hidup? Kesederhanaan juga melatih kita untuk selalu bersyukur. Karena kita tidak terus-menerus menuntut lebih, kita jadi lebih peka terhadap nikmat yang telah ada. Syukur menjadikan hati lapang, dan kelapangan hati adalah kunci kebahagiaan. Orang yang bersyukur akan menikmati hidup lebih dalam, lebih tulus, lebih damai. Ketika dunia mengajarkan kita untuk selalu lebih, kesederhanaan mengajarkan kita untuk cukup. Ketika dunia berkata, miliki lebih banyak, kesederhanaan berkata, lepaskan yang tidak perlu. Ini bukan soal menolak kemajuan, tapi tentang menimbang apa yang benar-benar memberi makna. Apa gunanya cepat kalau kita kehilangan arah? Kita sering lupa bahwa kesenangan sesaat bisa mengorbankan ketenangan jangka panjang. Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa manusia bisa tertipu oleh dunia yang memanjakan. Tapi kesederhanaan adalah rem yang menjaga kita agar tidak tergelincir. Ia bukan penghalang kebahagiaan, justru penjaga keseimbangan. Hidup sederhana juga memudahkan kita dalam hisab. Karena semakin sedikit yang kita miliki, semakin sedikit pula yang akan ditanyakan di akhirat. Imam Al-Ghazali berkata, manusia yang cerdas adalah yang menyiapkan dirinya untuk kehidupan setelah mati. Dan kesederhanaan adalah salah satu bentuk persiapan itu. Kesederhanaan juga mendekatkan kita kepada keikhlasan. Karena ketika kita tidak tergantung pada pujian atau pengakuan, kita lebih mudah berbuat karena Allah. Hati yang tidak terikat pada dunia akan lebih mudah ikhlas dalam amal. Dan keikhlasan adalah ruh dari semua ibadah. Dalam kesederhanaan, kita menemukan kebebasan sejati. Bukan karena kita tidak punya pilihan, tapi karena kita memilih dengan sadar.
Kita tahu apa yang penting, kita tinggalkan yang tidak perlu. Kita tidak dikendalikan oleh tren, iklan, atau komentar orang. Kita hidup dengan nilai, bukan dengan tuntutan luar. Kesederhanaan adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Karena kita tidak menyiksa diri dengan ambisi yang melelahkan. Kita memberikan waktu untuk istirahat, ruang untuk bernapas, dan ketenangan untuk jiwa. Kita merawat diri bukan dengan barang mahal, tapi dengan hidup yang seimbang. Dalam keluarga, kesederhanaan menciptakan kedekatan. Anak-anak tidak tumbuh dengan kebiasaan membandingkan, tapi dengan kebiasaan menghargai. Suami istri tidak berlomba memperkaya diri, tapi berlomba membahagiakan satu sama lain. Dan rumah pun jadi tempat kembali yang penuh cinta. Kesederhanaan juga menyuburkan kejujuran. Karena kita tidak perlu berpura-pura. Kita tidak perlu menutupi kekurangan dengan kemewahan semu. Kita bisa tampil apa adanya. Dan dari kejujuran itulah muncul rasa percaya pada diri sendiri dan pada orang lain. Imam Al-Ghazali menyebut bahwa dunia ini adalah bayangan. Mengejarnya adalah seperti mengejar bayang-bayang. Tak akan pernah cukup. Tapi orang yang hidup sederhana tidak mengejar bayangan. Ia mengejar cahaya. Ia fokus pada yang nyata, pada yang bernilai kekal. Kesederhanaan pun memperkuat kesabaran. Karena saat kita tidak terbiasa dimanja oleh kenyamanan, kita jadi lebih siap menghadapi ujian. Kesabaran adalah benteng terkuat dalam hidup. Dan kesederhanaan adalah latihan harian untuk membangun benteng itu. Orang yang sederhana akan mudah puas. Dan kepuasan itu membuat hati damai. Tidak gelisah, tidak iri, tidak terburu-buru. Ia bisa menikmati setiap langkah hidup. Bahkan saat tertimpa musibah, ia tetap tenang, karena hatinya sudah terbiasa tidak bergantung pada dunia. Kesederhanaan juga mengajarkan kita tentang seni mengurangi. Bukan hanya mengurangi barang, tapi juga mengurangi keluhan, mengurangi emosi negatif, mengurangi kemelekatan yang menyiksa. Dan setiap pengurangan itu membuka ruang bagi hal-hal yang lebih bermakna untuk tumbuh. Dalam hidup yang sederhana, kita juga lebih bisa melihat keindahan dari hal-hal kecil. Kita tidak butuh kemewahan untuk merasa bahagia. Cukup senyuman tulus dari orang terdekat, cukup waktu yang tenang untuk merenung, cukup udara pagi yang segar untuk menyadari betapa hidup ini adalah anugerah. Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa ketenangan bukanlah hasil dari banyaknya harta, tapi dari cukupnya hati. Orang yang mengejar kesenangan dunia tanpa henti, tak ubahnya seperti orang haus yang meminum air laut. Semakin diminum, semakin haus. Tapi kesederhanaan adalah mata air jernih yang menyejukkan, bukan menyesatkan. Ia tidak hanya mengisi kekosongan, tapi juga membersihkan dahaga jiwa. Dalam dunia pendidikan, kesederhanaan sangat penting. Guru yang sederhana akan mengajar dengan hati. Ilmu tidak ditampilkan sebagai alat pamer, tapi sebagai cahaya yang harus dibagikan. Murid pun akan lebih mudah menerima pelajaran jika disampaikan dengan cara yang rendah hati. Karena ilmu bukan tentang siapa yang paling tahu, tapi siapa yang paling mampu menyampaikan dengan hikmah. Kesederhanaan juga memperjelas tujuan. Ketika hidup kita tidak dipenuhi dengan target-target duniawi yang tak kunjung habis, kita bisa fokus pada misi sejati hidup kita, menjadi manusia yang bermanfaat, menjadi hamba yang taat, menjadi jiwa yang damai. Imam Al-Ghazali menyebut bahwa mengenal diri sendiri adalah awal dari mengenal Tuhan. Dan itu dimulai dari kesederhanaan hidup yang memberi ruang untuk berpikir dan merenung. Kesederhanaan bukan berarti pasrah tanpa usaha. Justru dalam hidup yang sederhana, kita diajarkan untuk bekerja dengan niat, bukan dengan ambisi kosong. Kita bekerja bukan untuk menunjukkan siapa kita, tapi untuk menunaikan amanah, untuk mencari keberkahan, untuk menjadi jalan rezeki bagi orang lain. Kesederhanaan membuat pekerjaan kita lebih jujur, lebih bernilai, lebih berarti. Kesederhanaan juga memudahkan kita dalam memilih. Dalam era informasi yang penuh godaan, terlalu banyak pilihan justru membingungkan. Tapi orang yang hidup sederhana tahu apa yang ia cari. Ia tidak mudah tergoda. Ia tidak mudah silau. Ia punya prinsip yang jelas.
Dan prinsip itu menjadi kompas yang membimbing langkahnya setiap hari. Banyak orang mengira bahwa hidup sederhana adalah hidup yang penuh keterbatasan. Padahal justru sebaliknya, dalam kesederhanaan kita merasa lebih merdeka. Kita tidak diperbudak oleh keinginan. Kita tidak dibebani oleh gengsi. Kita tidak tergantung pada status. Kita bisa menjadi diri sendiri dengan damai. Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa dunia ini adalah ladang ujian. Dan kesederhanaan adalah cara untuk menjaga hati tetap kuat dalam ujian itu. Jika kita terbiasa hidup dengan sedikit, maka kehilangan tidak akan membuat kita hancur. Jika kita tidak terikat pada barang, maka perpisahan tidak akan mematahkan semangat kita. Karena kita tahu, semua yang kita miliki hanyalah titipan. Kesederhanaan pun membuat kita lebih ringan dalam berbuat baik. Karena kita tidak sibuk mengurus ego, kita jadi punya lebih banyak waktu dan tenaga untuk orang lain. Kita lebih mudah memberi, lebih mudah mengalah, lebih mudah memaafkan. Dalam masyarakat, orang-orang yang hidup sederhana justru sering menjadi penopang kedamaian. Karena mereka tidak menjadi sumber konflik, tapi menjadi jembatan penyambung. Kita sering lupa bahwa kebahagiaan itu sederhana. Tapi justru karena terlalu sederhana, kita mengabaikannya. Kita mencari yang besar dan rumit, padahal kebahagiaan sejati bisa ditemukan dalam sujud yang khusyuk, dalam sedekah yang tersembunyi, dalam tawa anak-anak yang tulus, dalam makan malam sederhana bersama keluarga. Imam Al-Ghazali juga menekankan pentingnya menjaga hati dari penyakit-penyakit dunia. Kesederhanaan adalah perisai agar hati tidak mudah terjangkit ria, hasad, ujub, dan cinta dunia. Karena ketika hidup kita tidak dipenuhi oleh kebutuhan untuk dipuji atau diperhatikan, maka hati pun akan lebih bersih dan jernih. Kesederhanaan mengajarkan kita untuk melihat dunia sebagai sarana, bukan tujuan. Dunia bukan tempat tinggal abadi. Ia hanya tempat persinggahan. Orang yang sederhana tidak membangun istana di tempat yang akan ia tinggalkan, tapi ia mempersiapkan rumahnya di akhirat dengan amal yang tulus dan hati yang tenang. Dalam dunia yang semakin keras dan cepat, kesederhanaan bisa menjadi oasis. Tempat kita berhenti sejenak, menghela napas, dan bertanya pada diri, apa yang benar-benar penting? Kita mungkin tidak bisa mengubah dunia, tapi kita bisa memilih cara kita menjalaninya. Dan kesederhanaan adalah pilihan yang membawa kita lebih dekat kepada hakikat hidup. Kesederhanaan juga mengasah rasa cukup. Dan rasa cukup adalah kekayaan yang sejati. Orang yang merasa cukup tidak akan tergoda oleh harta orang lain, tidak akan iri pada pencapaian orang lain, dan tidak akan gelisah oleh apa yang belum ia miliki. Ia tahu bahwa setiap rezeki sudah diatur, dan yang terbaik adalah yang Allah berikan saat ini. Dalam kehidupan sosial, kesederhanaan menciptakan rasa aman. Karena orang yang sederhana tidak menimbulkan kecemburuan, tidak membangkitkan permusuhan. Ia hidup berdampingan dengan tenang, tanpa merasa lebih, tanpa merasa kurang. Kesederhanaan adalah bahasa damai yang dipahami oleh semua orang. Kesederhanaan juga merupakan jalan untuk membangun hubungan yang tulus. Saat seseorang hidup tanpa topeng dan kepura-puraan, ia menjadi pribadi yang jujur, mudah dipercaya, dan apa adanya. Dalam dunia yang dipenuhi pencitraan, sosok yang sederhana justru bersinar karena keasliannya. Ia tidak membutuhkan pengakuan dari dunia, karena ketenangannya bersumber dari dalam diri. Imam Al-Ghazali menyebut bahwa hati yang bersih adalah tempat terbaik bagi cahaya ilahi. Dan kesederhanaan adalah kunci untuk membersihkan hati dari noda-noda duniawi. Ketika seseorang hidup sederhana, ia tidak menyimpan banyak dendam, tidak terbebani oleh beban sosial yang berat, tidak memelihara persaingan yang sia-sia. Hatinya ringan, jiwanya lapang. Seseorang yang sederhana juga lebih mudah bersyukur. Ia tidak menunggu sesuatu yang besar untuk merasa bahagia. Setiap pagi adalah berkah. Setiap makanan adalah rezeki. Setiap langkah adalah nikmat. Dan rasa syukur inilah yang menjadikan hidupnya penuh ketenangan, bahkan dalam keadaan yang mungkin bagi orang lain terasa sulit. Kesederhanaan juga menciptakan kejelasan batin. Ketika hidup tidak dipenuhi dengan hal-hal yang tidak penting,
pikiran menjadi lebih fokus. Kita lebih mudah mendengar suara hati. Kita lebih jernih dalam mengambil keputusan. Kita lebih dekat pada intuisi. Imam Al-Ghazali sering menulis tentang pentingnya mengasah hati sebagai alat untuk mengenali kebenaran. Dan itu hanya bisa dicapai jika hidup kita tidak terlalu bising. Dalam pendidikan anak-anak, kesederhanaan memiliki peran yang luar biasa. Anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang sederhana biasanya tumbuh menjadi pribadi yang tangguh, empatik, dan bertanggung jawab. Ia terbiasa bersabar. Ia belajar menghargai. Ia tahu bahwa tidak semua hal harus dimiliki untuk bisa merasa bahagia. Dan nilai-nilai inilah yang membentuk karakter. Kesederhanaan tidak hanya berbicara tentang harta, tetapi juga tentang gaya hidup, cara bicara, cara berpikir, dan cara bergaul. Seseorang bisa berpakaian rapi dan bersih tanpa berlebihan. Ia bisa berbicara dengan tegas tanpa merendahkan. Ia bisa menunjukkan ilmunya tanpa membanggakan diri. Karena baginya, nilai tertinggi dari semua itu adalah keikhlasan. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa hidup ini harus dijalani dengan kesadaran bahwa setiap detik akan dipertanggungjawabkan. Dan kesederhanaan membantu kita hidup dalam kesadaran itu. Kita tidak akan mudah membuang waktu untuk hal sia-sia. Kita tidak akan mudah terjebak dalam kesenangan yang melalaikan. Karena kita tahu, hidup ini adalah perjalanan menuju akhirat. Kesederhanaan juga memperluas hati. Kita menjadi lebih mudah menerima perbedaan, lebih sabar dalam menghadapi kekurangan, dan lebih tenang saat menghadapi ujian. Karena kita tidak meletakkan kebahagiaan pada sesuatu yang mudah hilang, tapi pada sikap batin yang stabil. Dalam keluarga, kesederhanaan adalah pondasi yang kuat. Keluarga yang hidup dalam kesederhanaan biasanya lebih harmonis. Tidak ada tuntutan berlebih. Tidak ada persaingan antar anggota. Yang ada adalah saling memahami, saling membantu, dan saling mendukung. Mereka menikmati kebersamaan, bukan kemewahan. Mereka merayakan kebahagiaan kecil, bukan menuntut kesempurnaan. Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa hidup ini ibarat musafir. Dan musafir sejati tidak akan membawa beban berlebihan dalam perjalanannya. Ia hanya membawa yang penting. Begitu juga dengan kita. Kesederhanaan adalah memilih untuk membawa hanya yang penting dalam hidup ini. Amal baik, hati yang ikhlas, dan cinta kepada Allah. Orang yang sederhana tidak berarti lemah. Justru ia kuat. Ia kuat karena tidak mudah terombang-ambing. Ia kuat karena tidak bergantung pada pengakuan orang lain. Ia kuat karena tahu kemana arah hidupnya. Ia kuat karena tidak takut kehilangan dunia, sebab ia sudah memiliki akhirat dalam hatinya. Kesederhanaan pun membuka pintu-pintu keberkahan. Allah mencintai hamba yang hidup bersahaja. Rasulullah pun hidup dengan sangat sederhana, padahal beliau bisa hidup dengan segala kemewahan. Beliau memilih hidup yang ringan, penuh ibadah, dan dekat dengan umatnya. Ini adalah teladan nyata bahwa kesederhanaan adalah bagian dari kemuliaan. Kita pun bisa memulai kesederhanaan dari hal-hal kecil. Dari memilih apa yang kita konsumsi, apa yang kita beli, apa yang kita bicarakan, hingga bagaimana kita menanggapi sesuatu. Hidup tidak perlu diisi dengan kelebihan yang melelahkan. Cukupkan diri dengan apa yang ada, dan maksimalkan apa yang bermanfaat. Kesederhanaan membuat kita lebih dekat dengan orang lain. Kita lebih mudah bergaul. Kita tidak menciptakan jarak. Kita tidak membangun tembok. Sebaliknya, kita membangun jembatan. Kita menjalin relasi yang tulus. Karena kita tidak berusaha menampilkan diri yang palsu. Kita hadir sebagaimana adanya. Dan pada akhirnya, kesederhanaan adalah bentuk kebebasan. Bebas dari tekanan sosial. Bebas dari obsesi duniawi. Bebas dari kekhawatiran yang tidak perlu. Kita hidup dengan tenang. Kita berjalan dengan damai. Kita tidur dengan nyenyak. Karena kita tahu bahwa hidup ini tidak untuk dikagumi orang lain, tapi untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kesederhanaan adalah bentuk dari kecerdasan spiritual. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa kecerdasan yang sejati bukan hanya yang mampu memahami ilmu-ilmu dunia,
tetapi yang bisa membedakan mana yang penting dan mana yang hanya membuang waktu dan energi. Dan orang yang sederhana adalah mereka yang telah menempatkan setiap hal pada porsinya. Tidak berlebihan, tidak kekurangan, tapi cukup dan menenangkan. Kita hidup di zaman yang membingungkan. Semua orang berlomba menunjukkan dirinya paling hebat, paling bahagia, paling sukses. Media sosial menjadi panggung untuk unjuk pencapaian, meski sebagian besar hanyalah ilusi. Di tengah kegaduhan ini, kesederhanaan menjadi seperti oase. Ia memberi ruang untuk diam, untuk merenung, dan untuk kembali pada diri sendiri. Imam Al-Ghazali pernah berkata bahwa siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Tapi bagaimana bisa kita mengenal diri, jika hidup kita dipenuhi dengan kebisingan? Kesederhanaan memudahkan kita untuk berhenti sejenak, untuk bertanya, apa yang benar-benar aku butuhkan? Apa yang benar-benar membuatku damai? Apa tujuan dari hidupku? Seseorang yang sederhana juga lebih kuat menghadapi cobaan. Karena ia sudah terbiasa hidup dalam ketercukupan, ia tidak goyah saat diuji kekurangan. Ia tahu bagaimana berhemat, bagaimana bersabar, dan bagaimana mengelola harapan. Dan yang lebih penting, ia tahu bahwa rezeki sejati bukan pada apa yang tampak, tetapi pada keberkahan yang tersembunyi di dalamnya. Dalam pandangan Al-Ghazali, hidup yang baik adalah hidup yang seimbang antara jasmani dan ruhani, antara dunia dan akhirat, antara usaha dan tawakal. Dan kesederhanaan adalah jembatan untuk mencapai keseimbangan itu. Orang yang sederhana tidak mengejar dunia secara membabi buta, tapi juga tidak menolak dunia dengan angkuh. Ia tahu bahwa dunia adalah ladang untuk menanam akhirat. Kesederhanaan juga menciptakan keteguhan prinsip. Orang yang sederhana tidak mudah tergoda oleh janji-janji palsu dunia. Ia tidak menjual nilai demi popularitas. Ia tidak mengorbankan kebaikan demi keuntungan. Ia hidup dalam rel yang ia yakini, bukan dalam tekanan dari luar. Dan itu menjadikannya pribadi yang stabil, tenang, dan dihormati. Ketika seseorang memilih hidup sederhana, ia sebenarnya sedang memprioritaskan hal yang lebih penting. Ia tahu bahwa kesehatan lebih penting daripada kemewahan, bahwa waktu bersama keluarga lebih berharga daripada jabatan tinggi, bahwa kedamaian hati lebih bermakna daripada pujian orang. Dan dengan memahami itu, ia tidak akan lagi menghabiskan hidup untuk hal-hal yang tidak memberi nilai abadi. Kesederhanaan juga melatih kita untuk jujur, karena tidak ada yang harus disembunyikan, tidak ada topeng yang perlu dikenakan. Kita menjadi diri kita yang sebenarnya, dan kejujuran ini membawa ketenangan. Kita tidak takut ketahuan, tidak takut dihakimi, tidak takut kehilangan. Karena kita hidup apa adanya, bukan karena ekspektasi orang. Dalam dunia pendidikan, kesederhanaan adalah fondasi yang kuat. Guru yang hidup sederhana memberi keteladanan kepada murid-muridnya bahwa ilmu bukan untuk kesombongan, tetapi untuk manfaat. Bahwa sukses bukan soal uang, tapi soal integritas. Bahwa kebahagiaan bukan soal memiliki segalanya, tapi soal mensyukuri apa yang ada. Kesederhanaan bukan berarti kita tidak boleh sukses. Justru, kesuksesan sejati adalah saat kita bisa menjadi besar tanpa menjadi sombong, kaya tanpa menjadi tamak, tinggi tanpa menjadi merendahkan. Kesederhanaan adalah cara kita mengendalikan diri dalam keberlimpahan. Ia adalah pagar yang melindungi hati dari kerusakan yang datang dari dalam. Imam Al-Ghazali juga mengajarkan bahwa kesederhanaan membawa kita lebih dekat kepada Allah. Karena dalam kesederhanaan, kita lebih banyak berdoa, lebih banyak berharap, lebih banyak bertawakal. Kita sadar bahwa tanpa pertolongannya, kita tidak mampu. Dan pengakuan ini membuat hati menjadi lembut, penuh cinta, dan rendah hati. Orang yang sederhana tidak akan mudah membenci, karena ia tahu bahwa semua orang sedang berjuang. Ia tidak merasa lebih baik, tidak merasa paling benar. Ia mampu melihat keindahan dalam kekurangan orang lain, dan ia tahu bahwa dunia ini bukan tentang siapa yang paling terlihat, tapi siapa yang paling ikhlas. Kesederhanaan juga menciptakan ruang dalam hidup kita. Ruang untuk berpikir,
untuk merasakan, untuk mencinta. Saat hidup terlalu penuh, kita kehilangan makna. Tapi saat hidup kita cukup, kita mulai melihat keindahan dalam hal-hal yang sederhana. Dalam senyum anak, dalam secangkir teh, dalam waktu subuh yang tenang, dalam doa yang dilantunkan perlahan. Dan yang paling indah, kesederhanaan membuat kita siap untuk pulang. Karena kita tidak menggenggam dunia terlalu erat. Kita tahu bahwa dunia ini hanya sementara. Dan kita hidup bukan untuk meninggalkan warisan harta, tapi untuk meninggalkan warisan kebaikan. Kita hidup bukan untuk dikenang sebagai orang kaya, tapi sebagai orang yang menenangkan. Kesederhanaan membuat kita lebih peka terhadap penderitaan orang lain. Karena saat kita tidak terikat pada keinginan untuk memiliki segalanya, kita mulai menyadari bahwa masih banyak orang yang bahkan tidak punya pilihan. Hati kita menjadi lebih terbuka untuk menolong, bukan karena ingin dilihat baik, tapi karena tahu bahwa kebaikan adalah bagian dari fitrah manusia. Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya empati, dan kesederhanaan adalah pintunya. Saat kita tidak lagi sibuk membandingkan hidup dengan orang lain, kita mulai bisa benar-benar melihat mereka. Kita mulai bertanya, apa yang bisa aku lakukan untuk membuat orang di sekitarku merasa lebih ringan? Dan jawaban dari pertanyaan itu seringkali sangat sederhana, seperti mendengarkan, memberi senyum, atau sekadar hadir dalam diam. Hidup dalam kesederhanaan juga membuat kita lebih mudah bersyukur. Karena kita tidak lagi menunggu hal besar untuk merasa bahagia. Kita mulai menghargai hal-hal kecil yang dulu sering kita abaikan. Hujan yang turun pelan-pelan, angin yang sejuk, makanan hangat di pagi hari, suara burung yang menyapa subuh. Semua itu menjadi sumber kebahagiaan yang nyata. Dan syukur, kata Al-Ghazali, adalah puncak dari ibadah. Orang yang bersyukur tidak akan pernah miskin, karena hatinya selalu merasa cukup. Dan hati yang cukup adalah hati yang lapang, hati yang siap menerima apapun yang ditakdirkan Allah kepadanya. Ia tidak gundah ketika kehilangan, tidak sombong ketika mendapat. Ia tahu bahwa semua hanyalah titipan yang suatu saat akan kembali. Kesederhanaan juga memberi kita keberanian untuk berkata tidak. Tidak pada hal-hal yang merugikan jiwa. Tidak pada kebiasaan buruk. Tidak pada tekanan sosial. Karena kita tidak lagi terikat pada citra yang ingin kita bangun di hadapan orang lain. Kita menjadi lebih jujur pada diri sendiri dan lebih berani dalam menjaga batas. Dalam karya-karyanya, Al-Ghazali sering menekankan bahwa kehidupan yang benar adalah kehidupan yang dijalani dengan kesadaran. Dan kesadaran ini sulit dicapai jika kita terus-menerus sibuk mengejar sesuatu yang di luar diri kita. Kesederhanaan membantu kita menarik diri sejenak dari kebisingan dunia, untuk menatap ke dalam, untuk menata ulang arah langkah. Di zaman modern ini, memilih hidup sederhana bisa terlihat aneh. Tapi justru disitulah nilai keberaniannya. Dibutuhkan tekad yang kuat untuk tidak ikut arus. Dibutuhkan jiwa yang dewasa untuk berkata, aku tidak perlu semua itu untuk merasa cukup. Dan orang-orang yang memilih kesederhanaan, bukan karena keterpaksaan, tapi karena kesadaran, adalah mereka yang telah menemukan kebebasan sejati. Kebebasan bukan soal punya segalanya, tapi soal tidak diperbudak oleh apapun. Tidak oleh barang, tidak oleh ambisi, tidak oleh opini orang lain. Dan kesederhanaan adalah jalan menuju kebebasan itu. Ketika kita mampu melepaskan hal-hal yang tidak esensial, kita baru bisa menyentuh inti dari hidup ini, yaitu kebermaknaan. Kesederhanaan juga membuat hubungan kita dengan orang lain menjadi lebih tulus. Karena tidak ada motif tersembunyi. Kita tidak berteman untuk untung, tidak mencintai untuk dibalas, tidak menolong untuk dipuji. Kita hadir dalam hidup orang lain sebagai manusia yang apa adanya, bukan sebagai peran yang ingin kita perankan. Al-Ghazali mengajarkan bahwa ketulusan adalah akar dari segala kebaikan. Dan ia tumbuh subur di tanah kesederhanaan. Karena ketika kita hidup dalam kesederhanaan, kita tidak lagi punya waktu untuk berpura-pura. Kita hidup dari hati. Dan hidup dari hati adalah hidup yang penuh berkah. Banyak orang merasa hidupnya berat, padahal yang membuatnya berat adalah hal-hal yang sebenarnya bisa dilepaskan. Ego yang tinggi,
keinginan yang tak berujung, perbandingan yang tak sehat. Semua itu adalah beban yang kita pilih sendiri. Dan kesederhanaan mengajak kita untuk melepas satu persatu beban itu. Agar langkah kita ringan. Agar senyum kita tulus. Agar tidur kita nyenyak. Kesederhanaan bukan berarti pasrah, tapi berarti memilih dengan bijak. Bukan berarti tidak punya cita-cita, tapi tahu mana yang perlu dikejar dan mana yang bisa dilewatkan. Dan saat kita hidup dengan cara seperti ini, kita mulai menemukan irama hidup yang damai. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, tapi cukup untuk membuat hati tenang. Imam Al-Ghazali pernah berkata bahwa hati manusia seperti cermin. Dan cermin itu tidak bisa memantulkan cahaya ilahi jika ia kotor oleh debu duniawi. Kesederhanaan membantu kita membersihkan cermin itu, satu persatu. Sampai akhirnya, kita bisa melihat pantulan cahaya dari Tuhan di dalam diri kita sendiri. Dan disitulah letak kedamaian. Bukan di luar, tapi di dalam. Bukan di keramaian, tapi dalam keheningan batin. Kedamaian sejati hanya bisa dicapai oleh orang yang hatinya bersih. Dan hati yang bersih, tumbuh dari kehidupan yang sederhana, penuh syukur, dan dekat dengan Yang Maha Kuasa. Saat kita memilih kesederhanaan, kita sebenarnya sedang menata ulang prioritas hidup. Kita mulai menyadari bahwa tidak semua hal harus dimiliki, tidak semua keinginan harus dipenuhi. Sebab tidak semua yang kita inginkan itu baik, dan tidak semua yang kita miliki itu membawa kebahagiaan. Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa seringkali, justru dengan memiliki lebih sedikit, kita merasakan lebih banyak. Kita merasakan lebih banyak waktu, karena kita tidak terlalu sibuk mengejar. Kita merasakan lebih banyak damai, karena kita tidak disibukkan oleh rasa iri atau cemas. Kita merasakan lebih banyak makna, karena hidup tidak lagi sekadar pengulangan dari kesibukan yang tanpa arah, tapi menjadi perjalanan yang penuh kesadaran. Inilah kekayaan sejati yang tidak akan pernah bisa dicuri oleh siapapun. Kesederhanaan bukan sekadar tentang penampilan atau jumlah barang yang kita punya, tapi tentang cara berpikir dan merasa. Ia adalah kemampuan untuk berkata cukup saat dunia terus berteriak lebih. Ini adalah bentuk keteguhan hati yang hanya bisa muncul dari jiwa yang telah melalui pencarian dan perenungan panjang, seperti yang dilakukan Imam Al-Ghazali dalam setiap bab dari kehidupannya. Dalam tulisannya, Al-Ghazali berulang kali menunjukkan bahwa terlalu terikat pada dunia akan membuat hati kehilangan rasa. Dunia ini ibarat air laut, semakin diminum, semakin haus. Maka orang yang bijak bukanlah yang terus meminum air itu, tetapi yang mencari mata air sejati, yaitu kedekatan dengan Allah dan keikhlasan dalam hidup. Kesederhanaan menuntun kita ke sana. Ia membersihkan jalan agar kita bisa kembali ke sumber jati diri. Ia menjauhkan kita dari sikap pamer, dari kerakusan, dari perangkap status sosial yang palsu. Ia mengajarkan bahwa menjadi cukup adalah bentuk tertinggi dari kebijaksanaan. Bukan karena kita menyerah, tetapi karena kita memilih untuk tenang. Ketika kita hidup dalam kesederhanaan, kita juga lebih mudah memaafkan. Karena kita tidak lagi menumpuk beban dalam hati. Tidak ada ruang untuk dendam jika hati sudah penuh dengan syukur. Tidak ada waktu untuk membenci jika hidup diisi dengan rasa cukup. Kita mulai melihat manusia lain dengan belas kasih, bukan dengan curiga atau persaingan. Imam Al-Ghazali percaya bahwa hati yang bersih akan memantulkan cahaya ilahi. Dan cahaya itu tidak akan hadir di hati yang penuh dengan keinginan duniawi. Maka, untuk bisa melihat dengan jernih, kita harus belajar melepaskan. Melepaskan keterikatan. Melepaskan keinginan-keinginan yang tak perlu. Melepaskan ambisi yang bukan milik kita. Dan saat itu terjadi, kita akan merasa ringan. Ringan bukan berarti kosong. Justru dari keringanan itu, kita bisa mulai mengisi hidup dengan hal-hal yang penting. Doa yang khusyuk, waktu bersama keluarga, amalan-amalan kecil yang ikhlas, senyum yang tulus. Semua itu hanya bisa tumbuh jika kita memberi ruang dalam hidup kita. Dan kesederhanaan menciptakan ruang itu. Banyak orang hari ini merasa kehilangan arah, karena mereka terlalu sibuk memenuhi ekspektasi orang lain.
Padahal, hidup bukan tentang bagaimana kita terlihat di mata orang, tapi tentang bagaimana kita diterima di hadapan Allah. Dan Allah tidak melihat rupa atau harta kita, tapi melihat hati dan amal kita. Inilah yang menjadi inti dari kesederhanaan sejati. Kita tidak hidup untuk dunia, tapi menjadikan dunia sebagai ladang amal menuju akhirat. Kesederhanaan juga mengajarkan kita untuk sabar. Karena hidup yang sederhana membuat kita menyadari bahwa tidak semua hal harus didapatkan sekarang. Ada waktu yang tepat untuk segalanya. Dan kadang, waktu menunggu itulah yang menjadi proses pendewasaan bagi jiwa. Sabar bukan berarti pasif, tapi berarti aktif menjaga harapan tanpa kehilangan akal sehat dan keikhlasan. Dalam kesederhanaan, kita belajar bahwa hidup ini sebenarnya tidak rumit. Yang membuatnya rumit adalah nafsu yang tak pernah puas. Tapi ketika kita duduk diam, merenung, dan mengembalikan semuanya kepada Allah, kita menemukan bahwa kedamaian itu selalu dekat. Ia tidak pernah pergi, hanya tertutup oleh kabut ambisi dan keinginan yang tak perlu. Al-Ghazali mengajak kita untuk kembali pada hati, kembali pada Allah, kembali pada hidup yang bersih, jujur, dan apa adanya. Dan untuk bisa kembali, kita harus merendah. Merendah bukan berarti kalah, tapi berarti kita cukup tahu bahwa kita ini hanyalah hamba yang penuh kekurangan. Dan justru dalam kerendahan itulah Allah seringkali menurunkan keberkahannya. Maka jika hari ini kamu merasa lelah dengan semua hiruk-pikuk kehidupan, coba pelan-pelan ambil napas. Lihat sekeliling. Lihat apa saja yang sebenarnya tidak kamu butuhkan. Lihat beban apa saja yang bisa kamu lepaskan. Dan mulai dari situ, bangun kembali hidup yang lebih sederhana. Bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena kamu tahu bahwa jalan terpendek menuju kedamaian adalah kesederhanaan. Kesederhanaan itu seperti mata air di tengah gurun. Ia kecil dan tampak sepele, tapi siapapun yang meneguknya akan merasakan hidup kembali. Di dunia yang makin bising dengan tuntutan untuk lebih, dan lebih, kesederhanaan adalah pilihan yang berani. Ia menuntut kita untuk tidak hanya berpikir beda, tapi juga hidup dengan cara yang berbeda, cara yang tenang, tulus, dan apa adanya. Imam Al-Ghazali pernah menulis bahwa salah satu sumber kegelisahan terbesar dalam hidup adalah keterikatan kita terhadap dunia yang fana. Maka, siapapun yang mampu melepaskan dirinya dari belenggu itu, ia akan memperoleh kemerdekaan batin yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Inilah inti dari jalan spiritual, membebaskan hati dari hal-hal yang mengikat dan menyakitkan. Orang yang sederhana tidak sibuk mencari pengakuan, karena ia tahu siapa dirinya di hadapan Allah. Ia tidak tergesa-gesa dalam mengejar dunia, karena ia yakin bahwa rezeki telah dijamin. Ia juga tidak merasa rendah ketika hidupnya biasa-biasa saja, sebab yang dilihatnya bukan kemewahan lahir, tetapi kebersihan batin. Justru dari kesederhanaan, tumbuh rasa syukur yang tulus. Dan syukur inilah yang menjadi pintu bagi datangnya berkah yang lebih besar. Orang yang tahu cara bersyukur dalam keadaan sedikit, akan diberi tambahan oleh Allah tanpa ia sangka. Sementara orang yang terus mengeluh, meskipun memiliki segalanya, tetap akan merasa kurang. Disinilah letak keajaiban kesederhanaan. Hidup sederhana juga melatih kita untuk tidak membandingkan diri dengan orang lain. Sebab kita tahu bahwa setiap orang punya jalan dan waktunya sendiri. Kita tidak iri ketika orang lain berhasil lebih dulu, karena hati kita tidak terikat pada pencapaian duniawi. Kita hanya ingin hidup tenang, damai, dan bisa tidur nyenyak di malam hari tanpa beban rasa iri atau kecewa. Bayangkan hidup tanpa beban gengsi, tanpa keinginan untuk tampil sempurna di media sosial, tanpa keharusan untuk membeli hal-hal yang tak dibutuhkan demi memenuhi ekspektasi yang tak pernah jelas. Hidup seperti itu bukan hanya lebih ringan, tapi juga lebih jujur. Kita bisa menjadi diri sendiri sepenuhnya, apa adanya, bukan ada apanya. Al-Ghazali menegaskan bahwa manusia akan menemukan hakikat dirinya ketika ia berhenti mencari kepuasan dari luar dan mulai menata dalam dirinya. Di sanalah letak kebahagiaan sejati, bukan pada apa yang kita punya, tapi pada bagaimana cara kita memaknai semuanya.
Dan hanya orang yang sederhana yang mampu melihat kedalaman makna dari hal-hal yang paling kecil. Kesederhanaan bukan berarti kita tidak punya mimpi. Tapi mimpi kita tidak didorong oleh hawa nafsu, melainkan oleh niat yang lurus dan keinginan untuk memberi manfaat. Kita tetap bekerja keras, tetap belajar, tetap tumbuh, namun tanpa membawa ambisi yang membakar jiwa. Kita berjalan dalam irama yang selaras dengan alam dan takdir. Dan itu justru membuat langkah kita lebih kuat. Orang yang hidup sederhana lebih dekat dengan orang lain. Ia tidak membangun tembok gengsi, tapi membangun jembatan empati. Ia paham bahwa hidup bukan perlombaan, tapi perjalanan bersama. Ia lebih mudah membantu, lebih mudah bersyukur, dan lebih mudah bahagia. Sebab hatinya tidak terbebani oleh kompetisi yang tak ada ujung. Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa ilmu tanpa amal adalah sia-sia. Demikian pula kebijaksanaan tanpa kesederhanaan adalah omong kosong. Karena hakikat ilmu adalah menuntun hati untuk mengenali kebenaran, dan kebenaran itu tidak pernah butuh kemewahan untuk diterima. Ia hanya butuh hati yang bersih dan terbuka. Dalam kesederhanaan kita juga belajar untuk menerima. Menerima keadaan. Menerima proses. Menerima takdir. Karena disitulah letak kekuatan batin. Menerima bukan berarti menyerah, tapi berarti memahami bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Dan itu bukan kegagalan, melainkan bagian dari perjalanan. Kesederhanaan membentuk kita menjadi manusia yang lebih lembut. Kita tidak lagi merasa harus menguasai segalanya. Kita menjadi pendengar yang baik, penolong yang tulus, pemikir yang jernih. Kita hadir bukan untuk menunjukkan kehebatan diri, tapi untuk menjadi cahaya kecil bagi sekeliling kita. Dan dalam cahaya kecil itulah, dunia menjadi lebih terang. Kesederhanaan juga mendidik kita untuk lebih sadar akan kehadiran orang lain. Dalam hidup yang serba cepat dan serba ingin dimenangkan, kita sering lupa bahwa manusia lain juga punya cerita. Kesederhanaan mengajak kita berhenti sejenak, melihat sekeliling, dan menyadari bahwa setiap orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Maka, kita menjadi lebih mudah berempati, lebih sabar, lebih manusiawi. Imam Al-Ghazali meyakini bahwa hati yang bersih adalah cermin bagi ruhani. Dan hati tidak bisa bersih jika terus dilumuri oleh nafsu duniawi. Karena itu, orang yang hidup sederhana lebih mudah menyucikan dirinya. Ia tidak terlalu sibuk dengan keinginan, sehingga ia punya waktu dan ruang untuk memperbaiki hati. Ia punya waktu untuk sholat dengan khusyuk, berdoa dengan tenang, merenung dalam sunyi. Orang yang sederhana juga tidak banyak mengeluh. Karena dalam pandangannya, segala yang datang adalah titipan dari Allah. Sedikit ataupun banyak, tidak menjadi soal, asalkan ia bisa menjaga amanah itu dengan baik. Maka, ia tidak mudah panik ketika kehilangan sesuatu, karena ia tahu semua itu hanya sementara. Ia juga tidak terlalu sombong ketika memiliki sesuatu, karena ia paham semua itu bisa hilang dalam sekejap. Kesederhanaan menciptakan keteguhan batin. Dalam badai kehidupan, ia bisa tetap tenang. Dalam keramaian dunia, ia tetap merasa cukup dengan dirinya. Ia tidak mudah tergoda oleh bujuk rayu dunia yang penuh tipu daya. Ia berdiri tegak dalam prinsip, karena ia tidak punya apa-apa yang harus dipertahankan selain kejujuran dan ketulusan. Dalam ajaran Al-Ghazali, salah satu bentuk tertinggi dari ibadah adalah menjadikan hidup ini sebagai ladang untuk mengenal Allah. Dan bagaimana mungkin seseorang bisa mengenal Allah jika hatinya terus dibutakan oleh kemewahan, status, dan keinginan yang tak pernah usai? Maka, kesederhanaan menjadi jalan untuk kembali pada fitrah, pada ketenangan batin, dan pada kedekatan yang sejati. Kita mungkin hidup di zaman yang serba instan, tapi kebijaksanaan tidak pernah bisa dipercepat. Ia tumbuh dalam keheningan, dalam kesabaran, dalam ketulusan. Dan semua itu hanya bisa lahir dari jiwa yang sederhana. Jiwa yang tidak sibuk mencari pengakuan, tapi sibuk memperbaiki hubungan dengan Sang Pencipta dan sesama. Bahkan dalam doa-doa kita, seringkali kita merasa perlu meminta banyak hal. Tapi mungkin yang paling dibutuhkan adalah doa yang sederhana. Ya Allah,
Cukupkan aku dengan apa yang membuatku dekat dengan MU. Doa seperti ini muncul dari hati yang sudah paham bahwa dunia ini hanya tempat singgah. Bahwa kita semua sedang berjalan menuju pulang. Dan dalam perjalanan pulang itu, yang paling penting bukan berapa banyak yang kita bawa, tapi seberapa ringan langkah kita. Kesederhanaan juga mengajarkan seni untuk melepaskan. Melepaskan hal-hal yang sudah lewat, melepaskan luka yang tak lagi perlu, melepaskan orang-orang yang bukan untuk kita. Bukan karena kita tidak peduli, tapi karena kita tahu bahwa yang tersisa dalam hidup bukan kehilangan, melainkan pelajaran. Dan orang yang sederhana adalah orang yang tahu cara belajar dari setiap kehilangan tanpa harus larut dalam duka. Dalam dunia yang terus berubah, kesederhanaan adalah jangkar yang menjaga kita tetap waras. Ia tidak menolak perubahan, tapi ia tidak hanyut dalam arus. Ia membuat kita punya pegangan yang kuat, bahwa siapapun kita, dimanapun kita berada, kita tetap bisa hidup tenang selama hati ini tidak terlalu penuh oleh dunia. Imam Al-Ghazali selalu mengingatkan bahwa kehidupan yang sejati bukanlah tentang apa yang tampak, tapi tentang apa yang tersembunyi. Maka, dalam sunyi, dalam sujud, dalam kesepian malam, disitulah kita kembali kepada yang hakiki. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh mereka yang telah belajar hidup sederhana, yang tidak lagi sibuk dengan penampilan, tapi sibuk dengan pembenahan diri. Jalan terpendek menuju kedamaian adalah kesederhanaan. Karena hanya dengan kesederhanaan, kita bisa berhenti sejenak dan menyadari bahwa hidup ini, pada akhirnya, bukan tentang seberapa banyak yang kita punya, tapi tentang seberapa tulus kita menjalani. Kesederhanaan tidak pernah mengurangi martabat seseorang, justru ia menambah kewibawaan yang sulit dijelaskan. Orang yang sederhana tampak lebih hangat, lebih dekat, dan lebih tulus. Kita pun merasa tenang berada di dekatnya, karena tidak ada persaingan, tidak ada kemunafikan, tidak ada tuntutan untuk tampil sempurna. Ia hadir sebagai manusia, bukan sebagai citra yang dibangun oleh dunia. Imam Al-Ghazali menyebut bahwa akar dari segala penyakit hati adalah cinta dunia yang berlebihan. Dan kesederhanaan adalah obat yang menyejukkan. Ia bukan semata-mata pilihan gaya hidup, tapi pilihan jalan ruhani. Kita memilih untuk tidak diperbudak oleh harta, jabatan, atau popularitas. Kita memilih untuk menjadi jiwa yang merdeka, bebas dari jerat perbandingan, iri hati, dan kerakusan. Orang yang sederhana juga lebih mudah ikhlas, karena tidak ada yang dituntut untuk dipertahankan demi harga diri palsu. Ia memberi dengan tulus, karena ia tidak merasa kehilangan. Ia menolong tanpa pamrih, karena hatinya tidak disibukkan oleh imbalan. Ia memaafkan, karena tidak ada ruang untuk dendam dalam jiwanya yang ringan. Ia tahu, kebaikan yang sejati tidak butuh penonton. Hidup yang sederhana juga lebih sehat secara jasmani dan ruhani. Kita makan secukupnya, tidur dengan tenang, bekerja dengan niat yang bersih, dan beribadah tanpa beban. Tidak ada tekanan untuk harus menjadi lebih dari orang lain. Yang ada hanya dorongan untuk menjadi lebih baik dari diri kita yang kemarin. Itu pun dilakukan dengan sabar, bukan dengan tergesa. Dalam kesederhanaan, kita belajar bahwa rezeki tidak selalu berupa uang atau harta. Rezeki bisa berupa kesehatan, waktu luang, sahabat yang setia, keluarga yang saling mencintai, atau ketenangan jiwa yang tak bisa dibeli. Dan hanya mereka yang hatinya sederhana yang mampu mengenali rezeki-rezeki ini dan mensyukurinya sepenuh hati. Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa salah satu bentuk tertinggi dari zuhud adalah hidup dengan hati yang tidak bergantung. Kita boleh memiliki dunia, tetapi jangan biarkan dunia memiliki hati kita. Kita boleh bekerja, membangun, dan berkembang, tetapi jangan biarkan semua itu membuat kita lupa bahwa hidup ini hanyalah titipan sementara. Kesederhanaan pun membuat hidup lebih fokus. Kita tidak membuang waktu mengejar hal-hal yang tidak penting. Kita tidak menghabiskan tenaga memikirkan penilaian orang. Kita bisa menyusun prioritas dengan jernih. Dan karena itu, kita menjadi lebih produktif, lebih bijaksana, lebih damai. Bahkan langkah-langkah kecil kita terasa lebih bermakna. Ketika dunia mengajarkan bahwa kita harus terus berlari,
Kesederhanaan mengajarkan bahwa kita juga perlu diam, berhenti sejenak, merenung, mendengar suara hati, bertanya kepada diri sendiri, untuk apa aku hidup? Kemana arahku selama ini? Dan apakah aku masih ingat tujuan akhirku? Orang yang hidup dalam kesederhanaan tidak takut kehilangan, karena ia tidak menggenggam dunia terlalu erat. Ia percaya bahwa yang ditakdirkan untuknya tidak akan tertukar. Dan yang bukan untuknya, sebaik apapun kelihatannya, pasti akan pergi juga. Keyakinan ini melahirkan ketenangan yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Kesederhanaan adalah keberanian untuk hidup jujur, tidak berpura-pura, tidak memaksakan standar, tidak mencari validasi. Ia hidup dengan apa yang ada, dan mengelolanya dengan syukur. Ia tidak merasa kecil ketika tak punya banyak, dan tak merasa tinggi ketika memiliki lebih. Ia paham bahwa nilai manusia terletak pada amalnya, bukan pada kemasannya. Dan dalam kesederhanaan itulah, kita bisa lebih dekat dengan Sang Pencipta. Karena kita tidak disibukkan oleh hiruk-pikuk dunia, kita punya ruang untuk menyebut namanya dengan penuh kehusyukan. Kita bisa memandang kehidupan dengan mata hati, bukan sekadar dengan logika dan ego. Kita kembali menjadi hamba yang mengenal Tuhannya, bukan hanya manusia yang sibuk dengan dunianya. Kesederhanaan juga membuat kita lebih peka terhadap kebutuhan orang lain. Karena kita telah terbiasa hidup tanpa berlebihan, maka kita pun mampu melihat betapa banyak orang di sekitar kita yang kekurangan. Kita tidak lagi menilai orang dari pakaiannya, rumahnya, atau pekerjaannya, tapi dari ketulusan dan perjuangannya. Hati yang sederhana akan mengarahkan kita pada kepedulian yang sejati. Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa ilmu yang tidak diamalkan hanyalah beban. Dan kesederhanaan menjadikan ilmu itu hidup. Ketika kita mengetahui bahwa sombong itu tercela, maka dengan hidup sederhana kita melatih diri untuk rendah hati. Ketika kita tahu bahwa rakus itu merusak hati, maka dengan hidup sederhana kita mengikisnya sedikit demi sedikit. Kita menjadikan kesederhanaan sebagai bentuk pengamalan ilmu, bukan sekadar wacana. Orang yang sederhana tidak mudah terprovokasi oleh dunia. Ia tidak mudah tersulut oleh omongan orang lain. Ia tidak terombang-ambing oleh tren atau gaya hidup yang datang silih berganti. Karena hatinya punya pusat yang kuat, ridha Allah. Ia mengarahkan hidupnya bukan untuk kesan, tapi untuk esensi. Bukan untuk pujian manusia, tapi untuk penilaian Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, kesederhanaan tampak dalam hal-hal kecil. Dalam cara kita berpakaian, makan, berbicara, atau bersikap. Bukan berarti kita harus selalu tampak miskin atau menolak keindahan. Tapi justru dalam keindahan yang bersahaja, ada keanggunan yang tak dibuat-buat. Dalam bicara yang tenang, ada kebijaksanaan yang terasa. Dalam senyum yang tulus, ada keikhlasan yang menyentuh. Kesederhanaan pun menciptakan hubungan yang lebih sehat. Dalam pertemanan, tidak ada saling iri atau bersaing. Dalam rumah tangga, tidak ada tuntutan yang membebani. Dalam pekerjaan, tidak ada ambisi yang menginjak. Kita bisa saling menerima, saling menghargai, dan saling mendukung, karena tidak ada ego yang menuntut lebih. Kesederhanaan melahirkan kehangatan dalam relasi, karena tidak ada topeng yang perlu dipakai. Imam Al-Ghazali mewanti-wanti kita agar tidak tertipu oleh dunia. Ia mengingatkan bahwa dunia hanyalah tempat ujian. Orang yang terlalu mencintainya akan lelah, sedangkan orang yang memandangnya dengan bijak akan tenang. Dan kesederhanaan adalah kacamata bijak itu. Ia membuat kita tidak silau, tidak mudah tergoda, dan tetap bisa berpijak di jalan yang lurus. Dalam kesederhanaan, kita belajar mengatur keinginan. Kita tidak menuruti semua yang diinginkan oleh nafsu. Kita belajar menahan diri, dan dalam penahanan itu kita menemukan kemerdekaan. Karena orang yang terus menuruti keinginan akan selalu merasa kurang. Tapi orang yang mampu mengendalikan nafsunya, akan selalu merasa cukup, meski dengan sedikit. Kesederhanaan juga membawa kita pada makna zuhud yang lebih dalam. Zuhud bukan berarti meninggalkan dunia sepenuhnya, tetapi menjadikan dunia hanya sebagai sarana, bukan tujuan. Kita bekerja,
Kita belajar, kita berkeluarga, semuanya dilakukan dengan niat ibadah. Dan karena tujuannya bukan dunia, maka dunia tidak mengikat hati kita. Itulah kebebasan yang sejati. Dalam momen-momen sunyi, kita akan sadar bahwa yang kita cari selama ini bukanlah lebih banyak harta, lebih banyak pujian, atau lebih banyak kesenangan. Yang kita cari adalah rasa damai, rasa cukup, rasa pulang. Dan semua itu ditemukan dalam kesederhanaan. Dalam hidup yang tidak penuh dengan keributan, tapi penuh dengan keikhlasan. Imam Al-Ghazali berkata, "Cintailah dunia sekadarnya saja, karena ia akan meninggalkanmu pada saat kamu paling membutuhkannya." Dan kalimat itu menegaskan bahwa dunia ini bukan tempat menggantungkan harapan, tetapi tempat untuk belajar melepaskan. Dan kesederhanaan adalah latihan melepas, tanpa merasa kehilangan. Dalam kesederhanaan, kita menemukan ruang untuk merenung. Saat dunia mengejar kecepatan, kesederhanaan mengajak kita memperlambat langkah dan bertanya, apakah aku sedang berjalan menuju ridha Allah, atau justru menjauh darinya? Pertanyaan ini mungkin sederhana, namun mampu mengguncang seluruh arah hidup kita. Dan hanya hati yang tidak disibukkan oleh gemerlap dunia yang mampu menjawabnya dengan jujur. Imam Al-Ghazali menasihati agar kita selalu waspada terhadap tipu daya hawa nafsu. Nafsu sering menyamar dalam bentuk ambisi yang seolah mulia, namun sebenarnya hanya mencari pujian dan pengakuan. Kesederhanaan menjadi benteng yang menjaga hati dari godaan itu. Ia membimbing kita untuk terus kembali kepada niat awal. Untuk apa aku melakukan ini? Apakah karena Allah, atau karena ingin dilihat hebat oleh manusia? Kesederhanaan mengajarkan kita untuk menerima kehidupan apa adanya, tanpa harus membandingkan diri dengan orang lain. Dalam masyarakat yang suka membanggakan pencapaian dan membandingkan keberhasilan, kesederhanaan justru mengajak kita untuk menghargai setiap proses. Kita tidak merasa tertinggal, karena kita tahu setiap orang punya waktunya sendiri. Kita tidak iri, karena kita yakin bahwa takdir Allah telah ditetapkan dengan penuh hikmah. Dengan hidup sederhana, kita juga lebih terbuka untuk belajar. Karena kesederhanaan meluruhkan kesombongan intelektual. Kita tidak malu bertanya, tidak malu mengakui kesalahan, dan tidak malu belajar dari siapapun, bahkan dari anak kecil atau orang miskin. Imam Al-Ghazali sendiri adalah teladan dalam hal ini. Beliau belajar dari berbagai sumber dan menuliskan ilmunya dengan rendah hati, tanpa merasa lebih tinggi dari siapapun. Kesederhanaan adalah seni merasa cukup. Cukup dalam makan, cukup dalam tidur, cukup dalam berbicara, dan cukup dalam mengeluh. Dalam kesederhanaan, kita tidak terus-menerus mencari hal baru untuk memuaskan diri, tapi mulai bersyukur atas apa yang sudah ada. Dan ketika hati telah merasa cukup, disitulah kebahagiaan sejati bermula. Orang yang sederhana cenderung lebih jernih pikirannya, karena ia tidak dipenuhi oleh kekhawatiran kehilangan atau keinginan untuk tampil sempurna. Ia bisa melihat suatu masalah dengan lebih objektif dan menyikapinya dengan lebih bijak. Kesederhanaan mengajarkan kita untuk tidak reaktif, tapi reflektif. Kita berpikir sebelum bertindak, dan mengukur tindakan dengan akhlak, bukan dengan emosi. Kesederhanaan pun melatih kita untuk bersabar. Karena kita tidak selalu mengejar hasil yang instan. Kita sabar dalam belajar, sabar dalam bekerja, sabar dalam menunggu jawaban doa. Dan dalam kesabaran itu, tumbuhlah keteguhan hati. Sebab hanya orang yang hatinya tidak sibuk mengejar dunia yang mampu bertahan dalam jalan panjang menuju kebaikan. Imam Al-Ghazali juga menekankan pentingnya memperbaiki batin sebelum sibuk dengan urusan lahir. Dan kesederhanaan adalah bagian dari perbaikan batin itu. Ia menata hati agar tidak mudah terombang-ambing oleh pencitraan. Ia melatih kita agar tidak merasa lebih hanya karena memiliki sesuatu yang bersifat sementara. Karena sejatinya, yang paling mulia di sisi Allah bukanlah orang yang paling kaya, tapi yang paling bertakwa. Kesederhanaan membimbing kita untuk tidak banyak menuntut dari orang lain, tapi lebih banyak memperbaiki diri. Kita tidak mudah kecewa, karena tidak menggantungkan harapan pada manusia. Kita tidak mudah marah, karena memahami bahwa setiap orang punya kelemahannya. Dalam kesederhanaan,
Kita belajar untuk mengasihi lebih dari menghakimi. Ketika kita hidup dengan sederhana, kita menjadi teladan yang kuat tanpa harus berkata-kata. Orang melihat ketenangan kita, kesahajaan kita, dan mereka pun merasa terdorong untuk menata hidupnya. Kesederhanaan adalah dakwah yang paling halus namun paling menyentuh. Ia tidak menggurui, tapi memberi inspirasi melalui tindakan nyata. Kesederhanaan adalah bentuk ibadah yang sunyi. Tidak banyak dipuji, tidak selalu dipandang, tetapi sangat dicintai oleh Allah. Karena dalam kesederhanaan, terdapat keikhlasan yang murni. Kita tidak mengharap balasan dari manusia, hanya mengharap ridhanya. Hati yang sederhana tak memerlukan sorotan, cukup dengan ketenangan dan keyakinan bahwa setiap amal kecil pun tidak akan luput dari catatan kebaikan di sisinya. Imam Al-Ghazali sering mengingatkan bahwa kehidupan dunia ini hanyalah tempat singgah. Kita sedang dalam perjalanan menuju kampung akhirat. Maka betapa naifnya jika sepanjang perjalanan ini kita justru disibukkan oleh perhiasan yang bersifat sementara. Kesederhanaan mengingatkan kita agar tidak terlalu sibuk mempercantik kendaraan, sampai lupa tujuan. Kita harus terus melangkah, dengan hati ringan, dan bekal secukupnya, agar bisa sampai dengan selamat. Kesederhanaan bukanlah kelemahan, tetapi kekuatan yang terlatih. Tidak mudah memilih hidup bersahaja di tengah dunia yang penuh pamer. Tidak mudah menahan diri dari membeli, memamerkan, atau menyombongkan. Tapi justru disitulah nilai keutamaannya. Kesederhanaan menunjukkan bahwa kita telah mengalahkan hawa nafsu, dan itu adalah kemenangan yang agung. Dalam kehidupan modern, kesederhanaan menjadi bentuk perlawanan yang lembut namun tegas. Di tengah budaya konsumtif, kesederhanaan adalah suara nurani yang berkata, "Cukup." Di tengah obsesi terhadap gaya hidup mewah, kesederhanaan menunjukkan bahwa bahagia tidak harus mahal. Dan di tengah kebingungan akan identitas diri, kesederhanaan menegaskan bahwa nilai seseorang terletak pada akhlaknya, bukan pada apa yang dikenakannya. Kesederhanaan pun membawa kita lebih dekat kepada alam. Kita belajar menghargai ciptaan Allah, tidak merusaknya demi keserakahan. Kita hidup selaras dengan siklus kehidupan, mengambil secukupnya, dan mengembalikan yang layak dikembalikan. Dalam kesederhanaan, ada rasa hormat pada kehidupan, ada cinta yang tak lagi egois terhadap dunia. Imam Al-Ghazali menyebut bahwa jiwa yang tenang akan mudah menerima nasihat dan petunjuk. Dan jiwa yang tenang hanya lahir dari hati yang tidak rakus. Orang yang terus mengejar dunia, pikirannya dipenuhi kegelisahan. Tapi orang yang telah cukup, pikirannya lapang, hatinya jernih, dan mudah disentuh oleh kebenaran. Kesederhanaan adalah pintu menuju kejernihan batin itu. Kedamaian bukan terletak pada jumlah harta, tapi pada sedikitnya keinginan. Dunia tidak pernah cukup bagi orang yang tamak, tapi dunia terasa luas bagi orang yang tahu bagaimana bersyukur. Kesederhanaan adalah bentuk syukur yang paling nyata. Ia bukan hanya ucapan, tapi sikap hidup. Ia adalah cara kita menghargai apa yang kita punya, tanpa terus-menerus merasa kurang. Kita pun akan lebih mampu mengelola waktu dengan kesederhanaan. Kita tidak menghabiskan waktu untuk memikirkan hal-hal yang tak perlu. Kita tidak membuang waktu demi penampilan, popularitas, atau persaingan. Waktu kita lebih banyak digunakan untuk hal-hal yang bermakna, beribadah, belajar, menolong sesama, atau mendekatkan diri kepada Allah. Kesederhanaan bukan hanya menyelamatkan harta, tapi juga menyelamatkan waktu. Kesederhanaan juga menciptakan ruang dalam hati untuk mencintai. Karena ketika hati tidak sibuk memikirkan diri sendiri, ia menjadi lapang untuk orang lain. Kita lebih mudah memahami, memaafkan, dan membantu. Kita tidak merasa lebih tinggi, tidak merasa lebih benar. Kita hadir dalam hidup orang lain bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyemangati. Kesederhanaan membuat cinta tumbuh dalam bentuknya yang paling tulus. Akhirnya, kita menyadari bahwa kesederhanaan bukan sekadar pilihan gaya hidup. Ia adalah jalan spiritual, jalan yang ditapaki oleh para nabi, para wali, dan orang-orang saleh. Ia adalah jalan yang paling tenang, paling damai, dan paling dekat dengan ridha Allah.
Jalan yang mungkin tampak sepi, tapi justru paling selamat. Jalan terpendek menuju kedamaian adalah kesederhanaan, sebagaimana yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali, dengan ilmu, dengan akhlak, dan dengan hati yang penuh keikhlasan. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga pesan-pesan dari Imam Al-Ghazali yang kita renungkan bersama hari ini mampu membuka hati kita untuk melihat kembali keindahan hidup yang sederhana. Ingatlah, dalam kesederhanaan ada kebebasan, dalam kesederhanaan ada ketenangan, dan dalam kesederhanaan ada jalan terpendek menuju kedamaian sejati. Jika video ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk menyebarkannya kepada mereka yang kamu cintai. Mari bersama-sama kita bangun kehidupan yang lebih damai, lebih bermakna, dan lebih dekat kepada Allah melalui langkah-langkah kecil yang sederhana. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like, tinggalkan komentar tentang pandanganmu soal kesederhanaan, dan bagikan video ini ke teman atau keluarga agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kamu tidak ketinggalan konten-konten motivasi dan edukasi lainnya yang insya Allah bermanfaat untuk kehidupan kita bersama. Terima kasih atas dukunganmu, sampai jumpa di video selanjutnya.